Sehat, sukses, dan cuan. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan emiten PT Autopedia Sukses Lestari Tbk atau dengan kode saham ASLC yang akan diwakilkan oleh Bapak Jani Chandra. Dan saya juga akan didampingin sebagai moderator oleh Richardson Raymond, Equity Research Analyst dari PT Trimegah Sekuritas. Sebelumnya kita disclaimer dulu bahwa setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. PT Autopedia Sukses Lestari atau Autopedia merupakan wadah berbagai bidang usaha yang berhubungan dengan otomotif, mulai dari lelang mobil dan motor, jual beli mobil secara online hingga memberikan data harga mobil dan motor. Pada pertengahan tahun 2014, Autopedia menggelar lelang mobil Bitwin yang berlokasi di Tipar, Cakung, Jakarta. Lelang mobil ini terus berkembang dengan lokasi yang tersebar di beberapa kota di Indonesia dan jumlah mobil dan motor yang dilelang terus bertambah. Autopedia juga memiliki layanan jual beli mobil online ke offline dengan merek Caroline.id. Melalui layanan ini, pelanggan dapat membeli atau menjual kendaraan dengan lebih mudah dan aman. Semua kendaraan yang diperdagangkan akan melalui proses pemeriksaan kendaraan, penilaian harga yang akurat, dan dilengkapi dengan garansi kendaraan. Bapak Jani Chandra ditunjuk sebagai Presiden Direktur di Autopedia Sukses Lestari pada tahun 2021 hingga saat ini. Beliau mendapatkan gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia di tahun 2001 dan memulai karirnya sebagai Marketing dan Customer Service Manager di PT Serasi Autoraya dan sebagai Manager of Management and Business Development di PT Serasi Autoraya. Beliau juga saat ini masih aktif sebagai Direktur di PT Adi Sarana Armada Tbk atau ASA. Saya persilakan PT Autopedia Sukses Lestari Tbk atau ASLC yang akan diwakilkan oleh Bapak Jani Chandra selaku Presiden Direktur untuk memulai webinar kita hari ini, dan sesi ini akan dipandu oleh Richard. Waktu dan tempat saya persilakan. Kalau Pak Jani masih di mute. Selamat siang. Ya, saya izin share screen ya. Langsung saya silakan Pak. Untuk ini introduction mengenai company kita. Ya. Jadi PT perusahaan yang kami yang baru IPO namanya Autopedia Sukses Lestari, ya kodenya ASLC. Ya, kodenya ASLC. Visi kami waktu setup bisnis ini adalah ingin menjadikan Autopedia ini menjadi most trusted omnichannel automotive marketplace. Dan kalau disimpelkan ini kita ingin menjadi seperti ATPM-nya dan Tokopedia-nya mobil bekas. Ya, ATPM itu dalam arti terpercaya seperti seolah customer kami membeli mobil di ATPM. Rasa aman dan nyamannya seperti beli mobil bekas di ATPM. Dan pilihan solusinya lengkap seperti Tokopedia. Ya, jadi itu visi kami. Tadi Ibu Rita udah sampaikan ya. Jadi milestone sekilas mengenai milestone company ASLC ini, ya kami memulai lelang pertama itu tahun 2014 dengan sebulan jualan sekitar 20 sampai 30 mobil per bulan. Bisnis kami langsung berkembang secara pesat setiap tahun. Ya, tahun 2015 sudah berhasil menjual 2.000 unit kendaraan per tahun. Kemudian setahun setelahnya 2016 berhasil menjual 6.000 kendaraan. Kemudian meningkat ke 10.000. Pada tahun 2018, Bitwin sudah menjadi lelang nomor 3 terbesar di Indonesia. Ya, jadi dalam 4 tahun sejak lelang pertama kami sudah berhasil menjadi lelang nomor 4 terbesar di Indonesia. Pada tahun 2009, kami melakukan satu strategi inisiatif melakukan merger dengan PT JBA Indonesia yang memang sudah lebih duluan memulai bisnis JBA sebelum Bitwin mulai. Yang pada saat tersebut, tahun 2019, JBA merupakan lelang nomor 2 terbesar di Indonesia. Hasil merger JBA dan Bitwin menggunakan nama JBA, ya, cuman singkatannya berubah, JBA jadi JBA Bitwin Auction. Ya.
sebagai gabungan JBA Bitwin hasil merger ini menempatkan JBA ini sebagai lelang terbesar di Indonesia. Tahun 2020 JBA yang sebelumnya sebenarnya udah ada lelang secara hybrid, jadi online dan offline, tapi lebih masih menggunakan web based. Tapi per tahun 2020 JBA melakukan launching aplikasi. Jadi untuk memperkuat memberikan customer experience lebih mudah dalam mengikuti lelang secara online. Keputusan ini ternyata sangat tepat karena berapa bulan setelah kami launching lelang secara online ini tersebut, Indonesia dilanda oleh pandemi. Yang kita ketahui lelang ini kan adalah tempat di mana banyak pembeli berkumpul. Ya, dengan adanya pandemi PPKM, otomatis ada pembatasan ya activity untuk operasionalnya. Beruntungnya karena kami satu-satunya lelang yang secara paling siap menghadapi pandemi karena sudah bisa lakukan secara online dan customer udah mulai terbiasa melakukan online. Secara operasional tahun 2020 JBA tidak terganggu. Ya. Malah secara bisnis masih bisa tumbuh 15%. Ya, walaupun tahun 2020 itu banyak sekali pembatasan karena PPKM. Tahun 2021 total peserta lelang di JBA telah mencapai 30.000 lebih peserta. Ya. Dengan jumlah member buyer sampai 1.450 dan member dealer 380 dealer yang menjadi member. Pada tahun 2021 akhir kami melakukan inisiatif persiapan untuk melakukan IPO. Ya, kami sudah mulai melakukan pengajuan untuk IPO yang akhirnya tahun 2002 awal, ya, tepatnya 25 Januari, saham ASLC secara resmi tercatat di Bursa Efek IDX ya. Ini menjadikan Autopedia sebagai perusahaan used car ekosistem pertama yang listing di Indonesia, sama seperti ASA ya. ASA adalah perusahaan rental pertama yang listing di Indonesia di tahun 2012. Ya. Tepat 10 tahun setelahnya, JBA sebagai subsidiary dari ASA menjadi used car ekosistem company pertama yang terdaftar di IDX. Susunan pemegang saham dari Autopedia ya, 77,6% dimiliki oleh Adisarana Armada Tbk, 0,8% masing-masing dimiliki oleh manajemen ASA ya, Pak Projo, saya dan Pak Hindra Tanujaya, dan publik memegang 20% sisanya. Sedangkan Autopedia memiliki 84,4% dari saham JBA ya, bersama-sama dengan Mitsui dan Sumitomo Auto Group yang masing-masing memegang 7,8%. Alasan kenapa kami sangat yakin untuk melakukan pengembangan bisnis Autopedia ini secara agresif melalui IPO adalah kami melihat bahwa potensi pasar di bisnis mobil bekas ini sangat besar ya, dan masih didominasi oleh brick and mortar bisnis ya. Jadi pengalaman beli mobil kendaraan kita masih sangat didominasi oleh dealer-dealer perorangan. Pada sisi lainnya, Autopedia telah menjadi leading dan integrated automotive marketplace di Indonesia ya, melalui JBA yang dalam 1 tahun tahun 2020 berhasil menjual lebih dari 100.000 kendaraan melalui lelang ya, di mana 44.000-nya merupakan roda 4. Kalau dihitung per harinya berarti tiap hari itu ada lebih dari 100 kendaraan yang terjual melalui lelang. Selain menjadi leading automotive marketplace, Autopedia juga telah melakukan inovasi sehingga yang mengubah cara customer dalam melakukan jual beli mobil bekas, baik melalui lelang atau melalui Caroline. Ya, di JBA seluruh proses sudah dilakukan secara online. Ya, dari proses mendaftar lelang bisa di website jba.co.id dan sampai ikutan membeli atau ikutan lelang itu bisa dilakukan secara online. Itu hal ini menyebabkan kenapa bisnis JBA relatively bisa melewati pandemi secara baik. Selain karena sudah teknologi dan secara bisnis ekosistemnya sudah lengkap,
bisnis Autopedia juga didukung oleh manajemen yang sangat berpengalaman ya. Dengan terbukti pada saat kami menjalankan bisnis Bitwin, kami bisa berkembang secara sangat pesat. Walaupun kontribusi unit dari Asa Group sendiri sebenarnya tidak sampai, masih sekitar 10-15% pada saat tersebut. Dan saat ini kontribusi unit dari Asa Group kurang dari 10% terhadap JBA. Jadi ini ada tapi karena strong management kami tetap bisa growth secara cepat dan customer tetap happy dengan layanannya JBA. Dan satu unit ini adalah mungkin unit satu-satunya di bisnis JBA dibanding banyak lainnya adalah bisnis JBA Autopedia ini memiliki portofolio yang tidak saling komplementari seperti JBA, Katalog dan Caroline adalah bisnis yang saling komplementari, tapi juga secara portfolio saling membalancing. Jadi JBA adalah bisnis yang secara profitability dan secara cash flow sangat bagus, yang akan saya jelaskan di belakang nanti setelah ini. Dan bisnis Caroline adalah bisnis yang menjanjikan potensi pertumbuhan yang sangat besar ke depan. Ya. Katalog adalah bisnis yang akan membuat total ekosistem memiliki kekuatan yang unik. Kenapa? Katalog adalah bicara mengenai price engine. Dan dalam bisnis used car, kunci dari bisnis used car adalah price engine. Ya, karena apa? Untuk mutusin beli di harga berapa dan menjual di harga berapa. Nah, kalau perusahaan masih brick and mortar kan mudah ya untuk beli mobil, mau misalkan cuman pemilihnya biasanya langsung putusin sendiri mau beli harga berapa, jual berapa. Tapi kalau perusahaan yang dengan jualan 5.000 kendaraan atau 10.000 kendaraan, itu tidak bisa ngandalin decision perorangan lagi, harus mengandalkan suatu sistem. Kelebihannya Autopedia adalah memiliki katalog. Mengenai market yang sangat besar ini otomotif ini selain volumenya besar, kalau misalkan setiap satu mobil baru terjual, itu paling tidak ada 4 mobil yang terjual, mobil bekas yang terjual. Itu hasil riset, berapa riset seperti itu, ya kan? Jadi kalau ada misalnya penjualan otomotif Indonesia normalnya kan sekitar 1 juta per tahun. Ya. Artinya ada sekitar 4 juta kendaraan bekas yang diperdagangkan. Ya, jadi 4 juta kendaraan, kalau kalikan harga mobil average 100 juta saja, itu angkanya sudah 400 triliun. Nah, dan di industri mobil bekas tidak hanya harga mobilnya, ada financingnya, ada insurance-nya, ada maintenance-nya, dan banyak layanan lanjutannya. Ini kenapa industri otomotif itu tuh diperkirakan mencapai 95 billion US dollar dengan jumlah volume transaksi per tahun sekitar 15 juta kendaraan yang mobil roda 2 dan roda 4, dan 99,8% itu masih dijalankan oleh brick and mortar bisnis. Autopedia ekosistemnya terdiri dari 2 bisnis ya. Ada satu JBA dan Caroline. JBA ini adalah bisnis yang kami sudah mulai dari sejak 2014. Bisnis JBA adalah fokusnya di lelang. Tahun lalu JBA tahun 2020 menjual 44.000 lebih kendaraan roda 4 plus 75.000 kendaraan roda 2. Sumber kendaraan mobilnya JBA itu berasal dari 2. Satu dari corporate, dari perusahaan-perusahaan yang dimana di dalamnya ada perusahaan leasing juga, dan dari used car dealer. Ya, dari used car dealer. Kenapa used car dealer jual melalui lelang? Karena bisnis mobil bekas ini agak uniknya adalah beda dengan bisnis lain. Kalau bisnis lain biasanya mobil orang sistemnya FIFO, jadi mobil yang masuk dulu, barang yang masuk duluan itu dijual duluan. Tapi kalau di mobil bekas tidak seperti itu. Jadi di mobil bekas itu kadang-kadang ada mobil yang baru dibeli seminggu langsung kejual. Ada mobil yang dibeli udah berbulan-bulan nggak kejual gitu. Ya. Cara paling cepat dan paling efisien menjual mobil itu adalah melalui lelang. Apa yang saya pelajari dari pengalaman selama beberapa bulan terakhir ini, banyak berinteraksi dengan investor ya dalam proses persiapan kami melakukan IPO, adalah ternyata masyarakat masih sangat belum mengerti mengenai industri lelang ini. Ya, hampir bahkan kami ketemu dengan diskusi analis yang notabene sangat mengerti semua dunia bisnis lah. Banyak industri mereka memahami, tapi begitu bicara mengenai lelang, kebanyakan masih belum memahami industri lelang ini, gitu. Nah, tapi dari sini kami melihat ada peluang yang sangat besar. Artinya industri ini masih undergrowth gitu dibanding potensi yang ada.
Nanti saya akan cerita lebih di belakang, lebih detail di belakang mengenai potensi bisnis lelang. Ya kan? Pembeli di lelang itu kebanyakan saat ini adalah used car dealer. Walaupun ada end user yang beli kendaraan, tapi kebanyakan adalah used car dealer yang ujungnya mobilnya dijual untuk di individu. Kenapa used car dealer membeli di mobil? Karena pedagang mobil bekas, ya, sebagai pedagang mobil bekas itu paling susah sebenarnya mencari mobilnya. Kalau jual mobilnya, ya mereka lebih mudah gitu. Biasanya mereka ada caranya untuk jual. Tapi cari orang yang mau jual mobil ke mereka itu paling susah. Ya itu kan itu untung-untungan gitu. Nah kalau melalui lelang itu udah pasti, ya kan? Karena di kita kan setiap satu event lelang itu mobil yang ditawarkan bisa sampai sekitar 400 kendaraan dalam satu event, ya kan? Dan pembelinya bisa sampai 1.000 pembeli beli di situ gitu. Ya jadi itu, dan bagi pembeli mereka bisa ikut dari online, itu sangat mudah untuk mencari sourcing, dan bisnis ini masih akan potensi sangat tumbuh ke depan. Nah, bisnis kami yang kedua, kami melihat ada potensi yang lebih besar lagi. Kalau kami hanya sumber mobil dan tradingnya ke used car dealer, itu kan volumenya masih ada batasnya. Yang jauh lebih besar adalah kalau masuk ke individual, yang tadi potensi 4 juta kendaraan yang diperdagangkan setahun itu. Nah, untuk itu kami set up Caroline, ya, yang O2O used car dealer. O2O ini adalah online to offline used car dealer. Ya, kenapa perlu online to offline? Nah, nanti slide berikutnya saya akan cerita. Ya, bedanya online to offline dengan used car dealer biasa itu apa gitu ya. Ya, nanti saya akan cerita. Ya. Jadi secara bisnis model, JBA adalah fokus di auction. Jadi mainnya adalah wholesale marketplace. Kalau di bahasa Inggrisnya wholesale marketplace. Jadi marketplace yang untuk wholesale pembelinya. Walaupun retail bisa beli, tapi sangat jarang. Bahkan kalau dilihat di benchmark luar negeri, itu memang masih sangat jarang yang retail beli dan menjual melalui JBA. Ya. Bisnis modelnya JBA ini dapat ini revenue-nya dari mana gitu ya? Satu dari success fee. Jadi revenue-nya dapat dari dua sisi, dari penjual dan dari pembeli. Ya, pembeli membayar 2 juta rupiah tiap satu mobil yang dibeli, ya. Jadi kalau tiap hari tadi average kami menjual lebih dari 100 kendaraan kali 2 juta, itu tiap hari ada lebih dari 200 juta rupiah yang kami dapat dari sisi pembeli, ya. Dari sisi penjual kami juga dapat fee dari yang penjual gitu, yang ini. Terus selain itu apalagi cash flow yang bisa didapat adalah dari ini. Kalau penjual itu biasanya proses menjual di lelang itu kan ada proses 1 minggu ya. Jadi mobil yang mau dijual ditempatkan, ya kan, bisa 2-3 hari kemudian baru dilelang, atau saat besoknya baru dilelang, dan proses paymentnya itu bisa 1 minggu gitu, paling tidak. Nah, untuk membantu cash flow penjual kendaraan tersebut, kami bisa melakukan advance payment. Ya, kami bisa melakukan advance payment dengan ada biaya administrasi. Selain itu, pembeli juga sama. Pembeli juga bila membutuhkan term of payment dalam membeli kendaraannya, kami bisa memberikan fleksibilitas dalam term of payment, di mana pembeli juga harus membayar biaya administrasi untuk itu. Caroline, bisnis modelnya adalah O2O online marketplace. Ini bisnisnya ada 2. Bisnis pertama adalah bisnis modelnya seperti Carvana di Amerika. Ya, kalau ada yang mempelajari bisnis model Carvana, yaitu bisnis used car yang sangat sukses di Amerika. Itu karena seperti Carvana. Jadi karena masalah orang beli mobil, ya, membeli mobil bekas itu ada 2 masalah besar bagi orang kalau ingin beli mobil. Satu adalah confused, ya, bingung. Kalau kita datang ke used car dealer, kita bingung. Kenapa? Kalau kita beli mobil baru, kan kita taunya tipe apa yang mau kita beli dan warna apa gitu kan. Tapi kalau di mobil bekas, mobil yang mana harus kita pilih, karena tiap mobil kondisinya beda-beda. Ya, walaupun warna sama, tipe sama, ya kondisinya beda-beda. Nah, itu harus pilih yang mana, pilih mobil yang mana, itu sangat confusing. Kedua, ada rasa was-was. Ya, rasa was-was, kondisi mobil kan kalau di showroom kan semua kelihatannya sangat bagus. Tapi kondisi dalamnya seperti apa? Nah, itu masalah bagi yang mau beli mobil bekas. Ya. Untuk itu Caroline, apa yang value yang ditawarkan oleh Caroline adalah kepastian. Karena mobil yang dijual di Caroline itu semua udah kita inspeksi, udah ada kita waranti, nggak bekas banjir, nggak ada waranti transmisi dan lain-lainnya gitu. Ya, itu, dan mobilnya itu di rating, di grading ya, ada kondisinya dicek, ada checklistnya gitu. Nah, itu semacam implicitly semacam waranti lah. Kalau udah di split seperti itu kan tadi kondisinya dijamin seperti itu. Nah, itu
Ini yang akan mempermudah bagi pembeli mobil bekas. Jadi mereka tidak perlu browsing lihat setiap mobil, mereka cukup lihat di website dulu, pilih mobil mereka yang tertarik secara harga dan secara kondisi sesuai, ya kan? Nah, tinggal baru untuk memastikannya di Indonesia memang umumnya masih harus memeriksa kondisi kendaraan secara fisik. Kalau di yang Caroline, kalau JBA karena lelangnya udah rutin dan pembelinya adalah rutin, itu pembeli bisa beli tanpa melihat mobil kalau di JBA. Kalau di Caroline masih harus periksa mobil pada akhirnya. Ya. Caroline selain itu memberi solusi bagi juga yang mau jual mobil. Karena kalau tidak, yang bagi jual sekarang misalnya kita kalau udah beli mobil kan harus jual mobil. Nah, jual mobil problemnya kan apakah kita mau listing di OLX misalkan atau di listing website yang lain gitu, which is di mana kita akan diteleponin oleh banyak orang. Ya, itu sangat mengganggu kalau di industri kita listing di website gitu ya. Atau kalau tidak kita tawarkan ke dealer, ya harga ya kita ditawar rendah-rendah, yang namanya dealer ingin dapat margin yang besar, mereka akan nawar rendah-rendah. Nah, kalau di Caroline kami bisa bantu tadi, bisa membeli mobil secara harga yang pantas gitu. Dan kalau misalnya customer tidak sesuai dengan harga ini, kami bisa menawarkan customer untuk mobilnya dilelang melalui JBA di Caroline. Cartalog adalah harga yang price engine, ya nanti adalah backbone dari bisnis used car. JBA saat ini sudah adalah pemain terbesar di bisnis ini ya. Kami nomor 1 dengan market share 40%. Nah, tahun 2020 menjual lebih dari 120.000 kendaraan, ya, 44 ribunya adalah mobil, dan jumlah cabang 34. Ya, per akhir bulan ini udah nambah satu lagi sebenarnya, udah jadi 35 jumlah cabangnya. Ya. Jumlah supplier yang jual mobil itu hampir semua leasing company adalah penjual mobil di JBA gitu ya. Dan ada juga lebih dari 30.000 pembeli. Itu kenapa harga terbentuk di JBA itu adalah harga yang paling transparan. Kenapa? Karena dibeli oleh banyak pembeli. Ini yang tidak di-aware oleh banyak orang yang masih berasumsi bahwa kalau jual di lelang itu mobilnya jelek-jelek dan harganya murah-murah gitu. Ya. Padahal kenyataannya enggak. Nah, kami pernah melakukan satu event ya. 20 kendaraan ya, 20 kendaraan pada saat merger JBA dan Bitwin, kami melakukan event 20 kendaraan, kami pasang harga mulai dari 10 juta semua kendaraan kami pasang dengan harga 10 juta rupiah gitu. Ya, ada mobil Honda Odyssey, ada Avanza, ada Innova, semua 10 juta. Begitu selesai lelang, ya harga mobil semua terbentuk sesuai dengan harga market gitu. Seperti harga saham aja. Harga saham kalau ada yang murah pasti banyak yang beli kan gitu kan, sehingga harganya naik. Kalau harganya seperti itu ya, jadi pada akhirnya harganya semuanya kembali ke market. Kalau harga Avanza jadi 100 jutaan, kalau harga misalnya Honda Odyssey jadi 300 jutaan, akan seperti itu. Nah, itu kenapa kalau perusahaan-perusahaan yang sudah terbiasa, sudah mengerti lelang, bahkan individu yang sudah mengerti lelang, itu banyak yang lebih prefer jual melalui lelang, karena mobilnya direbut oleh 400 sampai 1.000 pembeli pada satu saat gitu. Jadi harga akan terbentuk di pasar. Nah, ini adalah kekuatannya JBA kan, karena kami sebagai balai lelang terbesar, kekuatan dari marketplace itu adalah gini, kalau pembeli mau cari di tempat yang penjualnya banyak, ya pembeli barang itu pasar pasti mau cari tempat yang penjualnya banyak. Penjual carinya di tempat yang pembelinya banyak. Ya, itu kenapa marketplace kalau udah terbentuk itu ratusan tahun itu biasanya bertahan ya. Kita lihat ada bursa tembakau, ada bursa emas, ada bursa apa, itu biasanya sangat susah digantikan. Kenapa? Karena di situ semua pembeli dan penjual berkumpul. Ya, jadi bisnis JBA ya seperti itu. Ya, kami di tempat di mana semua penjual mobil bekas dan pembeli mobil bekas itu berkumpul gitu. Dan itu kenapa revenue kami relatif stabil dan growing adalah karena tadi pembeli dan penjual itu ada repeat buyer dan repeat seller. Ya, secara market saat ini JBA ini tahun lalu kami menguasai 40%, artinya kalau dihitung-hitung JBA marketnya saat ini menguasai 120K, ya kan? Total market size-nya yang lelang saat ini Indonesia itu masih 300K, ya, artinya 300.000 kendaraan per tahun, diestimasi seperti itu. Market ini sebenarnya masih sangat kecil dibandingkan dengan potensi yang real. Kenapa? Kalau kita lihat di Jepang ya, di Jepang itu atau di Amerika gitu,
di Jepang tiap satu mobil baru terjual ada 1,7 mobil yang terlelang. Kenapa? Karena penjualan mobil baru membuat munculnya mobil bekas. Ya, kalau orang beli mobil baru biasanya ada jual mobil bekasnya. Mobil bekasnya nanti muncul trading mobil bekas. Perputaran trading mobil bekas itu karena balai lelang itu sebenarnya prinsipnya seperti bank sentralnya. Kalau BI itu bank sentralnya uang berputar bergerak dari satu orang ke orang lain kan ujungnya pasti ada lewat BI juga kan gitu kan. Ya, kalau balai lelang mobil itu di Jepang itu tadi lewat seperti ini. Kenapa yang jual di balai lelang Jepang itu paling besar itu ada pedagang mobil bekas. Jadi 95% lebih itu yang jual mobil lelang di Jepang itu ada pedagang mobil bekas. Kenapa mereka jual melalui lelang tadi? Karena mereka punya stok yang aging, ya tadi itu karena sistemnya nggak FIFO, jadi mereka harus jual mobil yang udah aging supaya cepat jadi uang. Kedua, kalau pedagang mobil bekas mereka itu kan biasanya ada segmen yang mereka main. Ya mereka biasa fokus di mobil compact gitu. Tapi mobil yang datang trade-in dengan mereka itu bisa mobil nggak bisa segala macam mobil, bisa mobil mewah, mobil apa. Nah, mobil yang tidak sesuai dengan target segmennya mereka beli untuk tambahan margin mereka. Habis itu mobilnya mereka langsung jual melalui lelang. Itu kenapa di Jepang total penjual mobil yang melalui lelang setahun itu 8,7 juta unit. Jadi tiap satu mobil baru terjual di Jepang ada 1,7 mobil yang dilelang. Di Indonesia itu masih cuma 0,1. Jadi satu mobil yang terjual, ya 1 juta mobil yang terjual itu mobil lelang yang masih 100 ribuan gitu total setahun. Jadi ini masih potensi pasarnya masih sangat-sangat besar yang masih akan growing terus. Itu kenapa kami target 5 tahun ke depan itu total mobil yang dilelang itu lebih dari 100 ribu. Dan selain itu, kalau ini baru lelang, yang bicara lagi retailnya, tadi setiap satu orang beli mobil biasanya kan harus menjual mobil, mostly harus jual mobil bekasnya kan gitu kan. Nggak semua nanti garasinya nggak muat, ya kan. Ini memicu perputaran mobil bekas. Di Indonesia mobil bekas itu hampir nggak pernah di dispose ya. Jadi kalau dilihat mobil yang tercatat di BPS itu ada sampai 20 juta mobil. Ya kan, padahal tiap tahun jualan mobil cuma 1 juta. Itu juga hanya berapa tahun terakhir gitu, yang sebelum COVID gitu ya. Artinya mobil itu hampir nggak pernah didispose. Itu kenapa kalau kita lihat di JBA itu mobil segala umur juga ada dilelang di situ. Ya karena mobil itu ada nambah nggak ngurang gitu. Ya, jadi itu potensinya besar sekali. Ya jadi kalau dilihat total mobil otomotif ini bisa sampai 20, kalau bekasnya bisa sampai 19,4 juta unit ya, potensinya. Ya. Nah, dan kalau ditambahkan mobil baru bisa sampai 26,8. Kenapa kami tambahkan mobil baru di sini? Karena Autopedia selain memang fokus kami saat ini ada di mobil bekas, tapi tiap bulan kami ada jualan mobil baru juga gitu. Ya pertanyaan kenapa bisa jualan mobil baru kan gitu kan? Karena gini, kalau orang mau beli jual mobil bekas, biasanya alasannya kan karena salah satu alasan kenapa seorang customer ingin menjual mobil bekas, mereka ingin beli mobil baru. Jadi kami adalah di titik paling pertama mengetahui siapa yang mau beli mobil bekas sebenarnya, mau beli mobil baru, yang punya rencana beli mobil baru. Ya biasanya kalau orang mau beli mobil baru, mereka kan cek di website ya, harga mobil bekas mereka harganya berapa, mereka tanya ke kami gitu, harga mobil bekasnya berapa gitu. Nah dari situ kami dapat lead. Nah dari situ kami bisa jadi bisnis gitu, di situ. Nah, itu kenapa walaupun kami masih dalam skala awal ya, karena Karol ini baru kami kembangkan setelah IPO ini, ya kan, baru kami agresifkan setelah IPO ini baru berjalan sebulan ini, baru ini udah mulai jualan mobil baru juga, ya karena dari situ. Ya jadi potensi bisnisnya Autopedia tidak berhenti hanya di mobil bekas. Ya kalau kami menjual misal mobil bekas 40.000, berarti ada kemungkinan membeli mobil bekas misalnya setahun 10.000 kendaraan misalnya. Berarti ada kemungkinan 10.000 lead itu yang ada rencana membeli mobil bekas lagi atau beli mobil baru. Uniqueness-nya Autopedia ini dibanding used car company yang segitu banyak gitu kan katanya. Ya, memang used car company Indonesia banyak sekali. Jadi menurut research itu 60% used car dealer itu jalaninnya melalui garasi mereka. Jadi 60% used car dealer itu sebenarnya bisnis
bisnisnya dijalankan melalui garasi mereka gitu. Nah, selain itu ada used car dealer yang main national network, itu nggak banyak. Ya. Terus ada lagi yang O2O, ya O2O ada berapa lah, ya kan. Tapi kalau dilihat secara potensi pasar, sebenarnya potensi pasar Indonesia nggak mungkin bisa di-cover oleh satu company juga. Kenapa? Kalau tadi ada 4 juta kendaraan diperdagangkan melalui O2O platform, gitu ya. Kalau 20% saja atau 30% saja yang prefer melalui O2O, benar-benar melalui total market dari total used car market ini 20%, 30% yang mau melalui O2O platform, itu udah 800.000, ya kan? 20% 800.000. 800.000 kalau dibagi bagi 4 pemain atau 5 pemain saja, itu udah lebih dari 100.000 lebih. Jadi perputarannya udah besar sekali. Ya, jadi itu market apa begitu besar. Kami juga melihat bahwa sebenarnya kami punya kekuatan yang unik. Nomor satu gini, walaupun jual beli mobil bekas ya, udah mengandalkan sistem, tetap sangat based on trust. Ya, kenapa kami punya moto itu mau menjadi demonstratif. Ya, kenapa kami melihat bahwa kunci sukses Bitwin pada saat tumbuh segitu cepat adalah Bitwin itu bisa bangun trust dari seller dan buyer. Ya, Bitwin itu bisa mendapatkan trust dari seller dan buyer. Kemudian hal ini juga sama dengan JBA. Ya, setelah kami gabung jadi JBA juga bisa mendapat trust dari seller dan buyer. Dan untuk menjual seller untuk menjual mobil mereka melalui JBA, buyer untuk beli mobil melalui JBA. Ya. Walaupun hanya melalui online, itu JBA mereka berani beli, walaupun hanya lihat dari online datanya. Nah itu kenapa? Karena mereka percaya. Nah, itu kenapa kami melihat kunci sukses di bisnis ini adalah trust. Nah, trust itu ada di mana? Trust itu ada di orang. Ya, sistem bisa bangun trust juga, tapi pada akhirnya trust itu ada di orang. Nah, itu kekuatannya ASA itu bagian JBA, itu adalah bagian dari ASA. ASA adalah bagian dari Triputra Group. Ya. Triputra Group kami sangat fokus menanamkan mengenai DNA, ya, DNA-nya Triputra. Ya. Dan di Autopedia juga kami sangat menekankan namanya core value-nya Autopedia yang kami sebut be a good entrepreneur. Ya, karena bisnis ini butuh entrepreneurship, tapi a good entrepreneur, ya. Not just entrepreneur. Nah, itu kekuatan yang kami yakinin akan membuat Autopedia ini akan terus berkembang. Selain itu, Autopedia ini disupport oleh sistem yang bersifat multi level, ya, ekosistem yang multi level. Ada berlapis-lapis ekosistemnya. Lapis pertama adalah JBA dengan Caroline. Ya, Caroline ini kan fokusnya di dealer, beli dari dealer, di retail, Caroline beli dari retail, jual ke retail lagi. Ya. JBA adalah fokus main di wholesale. Nah, namanya bisnis retail itu tadi kadang-kadang kalau kita ada overstock, ada kelebihan stok, itu Caroline tidak akan stuck dengan inventory, karena risiko di bisnisnya mobil bekas itu adalah kalau kita stuck dengan inventory yang nggak laku. Karena kita udah memiliki JBA, kita sangat mudah untuk jual melalui JBA. Caroline kalau butuh inventory juga bisa beli melalui JBA. Ya, itu satu ekosistem. Selain itu, ekosistem level kedua adalah ASA. Ya. ASA ini kami sebagai perusahaan transportasi yang mengelola hampir 28.000 kendaraan se-Indonesia, memiliki jaringan bengkel, jaringan tekanan untuk body repair, untuk maintenance, dan banyak sekali di seluruh Indonesia. Nah, jaringan ini salah satu kunci sukses di bisnis ini adalah kan bagaimana kita mengelola perbaikan kendaraan atas mobil yang kita beli. Ya, karena asal memang sudah punya kemampuan dan mengelola jaringan tersebut dengan lebih dari 1.000 bengkel kanan, ini akan sangat membantu JBA dan Caroline dalam mengembangkan bisnis ini. Selain itu, Triputra Group salah satu bisnis Triputra Group ada divisi mobil dan motor juga, ada mobil baru dan motor baru juga. Nah, ini juga bisa jadi satu sinergi juga dengan ASA dan JBA. Jadi ini yang uniqueness-nya kita. Dan kedua, multi level ekosistem ini membuat bisnis JBA itu saat ini adalah used car company yang bersifat O2O yang profit, ya. Mungkin saja salah satu-satunya saat ini yang profit, gitu, yang profit dan cash flow-nya positif.
Ya karena JBA ini tadi ada kombinasinya, ada bisnis lelangnya yang secara profit, ada bisnis yang istilah kita dapat cash flow-nya dari kiri dan kanan, dapat revenue dari kiri dan dari kanan. Itu membuktikan kita dibutuhkan oleh buyer dan seller, makanya mereka bersedia bayar kiri dan kanan. Gitu. Nah, ada bisnis Caroline punya prospek yang sangat besar. Ini kombinasinya ini yang membuat uniqueness-nya unik dari Autopedia ini. Selain itu, karena volume transaksinya JBA ini sangat besar, ya, kami mempunyai data pembeli mobil, buyer, data seller, dan kami punya data harga kendaraan. Ya. Kami ini paling simpel nih, timnya kami jalan nih. Paling simpel mereka beli mobil, karena hampir tiap minggu kami kan dapat data harga jualan mobil. Kalau setahun kami jualan 40.000 lebih kendaraan, artinya setiap bulan ada 4.000 kendaraan yang di trading melalui JBA. Artinya tiap minggu ada 1.000 kendaraan yang dijual beli kendaraan. Nah, dan di Indonesia kan kita tahu market itu kan mobil itu kan 60% ada mobilnya itu aja. Ya. Dengan dasar data itu, Caroline menjalankan bisnis purchasing. Ya, tadi kan kita bisnis ada Caroline Purchase ya. Purchasing ini kami tahu persis beli mobil di harga berapa karena kami tahu minggu lalu baru terjual di lelang harganya sekian. Gitu. Ya, jadi ini uniqueness-nya kami karena harga mobil kan naik turun. Ya kan, tiap minggu bisa naik dan turun. Nah, dan jadi kami melakukan strategi purchasing persis berdasarkan harga dari harga transaksi terakhir. Dan ini satu-satunya yang kami punya gitu. Kalau data di listing website itu data bukan real transaksi, itu data orang mau jual. Yang cenderungnya biasanya pasang tinggi-tinggi. Ya kan? Tapi kalau di JBA itu benar harga real transaksi. Nah, jadi ini adalah uniqueness-nya JBA gitu. Ya, Autopedia. Ya, dengan 3 kombinasi ini artinya kami punya core values orang yang bagus, kami punya ekosistem bisnis yang bagus, dan kami punya data dan IT yang bagus. Harusnya ini jadi membangun capability yang unik di bisnis ini. Selain itu, existing networknya Autopedia ya udah mengcover seluruh Indonesia, ya kan, karena saat ini JBA udah beroperasi di 35 titik. Ya tadi di slide pertama itu 34 karena baru sebulan terakhir ini kita nambah satu lagi jadi 35 titik. Dari 35 titik itu 14 titik adalah auction point. Nah, auction point itu adalah tempat di mana ada lakukan lelang secara hybrid. Ya, lelangnya itu orang bisa datang atau secara online. Ya, jadi yang datang secara ini bisa pakai sistem angkat-angkat ya seperti lelang di bursa zaman dulu lah gitu. Ya. Kalau yang hub yang warna merah itu adalah titik hub yang kita nyimpen inventory, mobilnya udah difoto, dimasukin ke sistem semua datanya. Nanti bisa bagi para investor bisa coba buka website jba.co.id, silakan dicoba. Mungkin baru lebih mudah mengerti kalau dari dicoba, ya kan, buka biasanya nanti lihat inventory-nya ada di seluruh Indonesia di mana aja. Nah, itu ada mobil siap untuk dilelang. Nah, itu pembeli bisa beli melalui online. Ini kenapa kami menyebutnya kami ada online offline to online, ya kan, dan online to offline, ya karena tadi ini peserta bisa beli mobil hanya secara online, ya, jadi untuk semua titik yang merah. Dengan jaringan luas ini juga menjamin supply mobil yang secara rutin, ya, jadi kalau tiap minggu JBA jualan 1.000 mobil, artinya bayangkan ya, tiap minggu ada 1.000 mobil yang dikirim ke poolnya JBA. Yang seluruh titik ini ada 1.000 kendaraan tiap minggu masuk. Dan tiap minggu diambil oleh pembeli. Muter seperti itu. Jadi seperti conveyor belt. Ya. Ini jadi seperti pabrik conveyor belt. Dan setiap mobil yang lewat ya tadi kita ada dapat income dari kiri dan kanan. Ya, jadi ini bisnis model kami. Nah, dengan jaringan luas ini, leasing company di Indonesia kan ada lebih dari 100 leasing company. Ya, kalau kita bayangkan kita sebagai leasing company ya, kita punya inventory tarikan yang ada di seluruh Indonesia. Kalau tiap satu leasing company harus mengelola 30-50 aja. Anggapnya jumlah poolnya 35 sama persis dengan JBA saja. Kalau kali 100 leasing company, ada 3.500 pool yang harus dikelola gitu. 3.500 pool itu ada security-nya, harus ada orang appraisal-nya, harus ada IT sistemnya, itu dan pagar dan segala macam, dan CCTV segala macam. Itu sangat nggak efisien. Nah, dengan JBA, leasing company udah nggak perlu mengelola pool lagi. Leasing company kalau ada tarikan, hanya menaruh ke dalam poolnya JBA, dan dari JBA di appraise, dan leasing company
itu bisa melihat di sistem, bisa monitor progres kendaraan mereka, inventory-nya mereka itu melalui sistem. Ini mengalir terus. Selama industri otomotif Indonesia tumbuh terus, harusnya ini akan muter terus. Ya, jadi ini bisnis yang stabil. Yang tadi saya katakan, jadi kombinasi bisnis kami ini ada sesuatu yang bersifat stabil dan seperti conveyor belt, ada juga yang opportunity growth ke depan. Ya. Jadi JBA tahun 2021 akhir juga mendapat penghargaan dari Ibu Sri Mulyani langsung sebagai balai lelang terbaik ya JBA sebagai lelang juara 1 ya, bukan hanya karena volumenya tapi juga karena berbagai aspek ya, ada aspek inovasi, ada aspek-aspek lainnya. Jadi JBA mendapat penghargaan dari Ibu Sri Mulyani secara langsung sebagai lelang terbaik. Ya, ini untuk gambaran lebih jelasnya saja. Ya, jadi seperti ini mungkin lebih mudahnya nanti silakan dicoba ya masing-masing. Buka websitenya bisa jba.co.id, bisa dilihat seperti apa. Ya, jadi semua udah bisa online dan offline. Jadi semua mobil begitu masuk di pool kita udah ada barcode-nya, dan barcode-nya itu langsung di tracking dari awal sampai selesai gitu. Ya, jadi kita ada inventory management ya kan, yang mengelola tadi bagi used car dealer yang mereka ada used car dealer yang main di Indonesia ya, dealer itu ada yang mereka beli mobil dari Indonesia. Jadi bagi mereka beli mobil terus mereka bisa menempatkan di poolnya kami menjualkan. Jadi used car dealer ada yang fokusnya hanya beli mobil ya, mereka punya pengalaman yang bagus dalam beli mobil. Nah, mereka beli dan mereka menempatkan di pool kami. Nah, dan mereka bisa monitor melalui aplikasi namanya Stokku ya, aplikasi yang khusus untuk penempat yang menjual barang melalui JBA. Caroline O2O mobil, visinya kami sebenarnya simpel aja, memberikan seamless and exceptional experience untuk used car buyer and seller ya. Seamless itu artinya jual mobil itu sangat mudah ya, dan beli mobil bekas itu sangat mudah. Dan exceptional experience ya, exceptional experience artinya lebih dari yang dibayangkan ya. Jadi ini visi kami, ini kami menggunakan kombinasi teknologi dan orang ya. Jadi menurut kami orang adalah salah satu tetap kunci. Jadi kalau ditanya bagaimana kami bersaing dengan tech company yang lain, kami percaya tech ini sebenarnya dibilang rumit sekali enggak ya. Ini tech ini sangat simpel, bisa dibeli. Pada akhirnya yang jalani bisnis ini adalah orang. Nah, pengembangan bisnis kami di Triputra, di ASA ya, kami mengelola 28.000 kendaraan dan lebih dari 5.000 driver ya, dan di Antaraja kami mengelola lebih dari 20.000 kurir gitu. Nah, jadi dengan pengalaman tersebut kami punya keyakinan kami akan menjadi yang terbaik dalam hal pelayanan di bisnis ini. Kapal price engine, mungkin saya bisa sampaikan gini, kunci sukses di bisnis ini adalah price engine. Kenapa? Kalau price-nya seperti kalau kita belajar di ilmu ekonomi 101 ya, market paling efisien terbentuk kalau pada saat harganya pas ya, pada harga yang tepat itu supply sama demand itu pas persis nih. Kalau harga ketinggian berarti yang mau jual banyak tapi yang mau beli sedikit, akhirnya transaksi tetap sedikit. Kalau harganya kerendahan, kalau kita set harga kerendahan, itu yang mau beli banyak tapi yang mau jual sedikit, jadi transaksi juga tetap sedikit. Ya, kunci sukses kenapa JBA bisa transaksi besar, karena pricing-nya paling tepat. Waktu untuk estimasi pricing, untuk bagi seller untuk mengestimasi kira-kira saya mau jual di harga berapa ya, kita kasih rekomendasi. Nah, ini sangat kritikal. Nah, AI itu sebenarnya dibilang teknologi yang canggih, benar, tapi sebenarnya teknologinya juga udah available banyak ya, dan banyak di open source, udah banyak sekarang teknologi. Yang susahnya adalah di data, karena AI ini itu hidupnya berkembangnya kalau dikasih makan data. Jadi makanannya AI itu adalah data. Walaupun kita punya AI yang canggih sekali, tapi kalau datanya nggak cukup, sistemnya nggak akan pinter-pinter gitu, dan datanya nggak up to date gitu. Ya, jadi untungnya kami kebetulan kami ada dibantu tim ya, ada tim yang dari, kebetulan kami punya expert dari Seattle langsung ya, tim dari Seattle yang bantu kami mendevelop sistem AI-nya, dan kami punya data untuk feeding ke AI ini gitu. Nah, ini akan menjadi kekuatan Indonesia di Autopedia sekarang dan ke depan. Secara manajemen ya, Board of Commissaries
directornya 5 ya. Jadi ada Pak Arif Rahmat ya. Pak Arif Rahmat sendiri menjadi komisaris ini menunjukkan komitmen yang sangat kuat dari Triputra Group ya, dari Triputra Group untuk mensukseskan Autopedia ini. Dan Pak Projo juga yang udah sangat berpengalaman di industri otomotif, Ibu Erida yang berpengalaman di industri otomotif dan leasing juga, ya kan? Dan kami juga ada komisaris independen ya, Pak Alex Iriawan dan Ibu Selvi Monalisa yang memang sangat udah ahli di bidangnya masing-masing. Sebagai board of director ada saya, dan saya dibantu oleh Ibu Deborah Sugiarto sebagai CFO. Timnya kami diperkuat oleh 4 chief ya. Ada Shoyama-san, Kazuhiro Shoyama, yang memang sangat berpengalaman di industri lelang ya. Jadi beliau memulai karir itu benar-benar mulai dari industri lelang di Jepang sampai membangun bisnis JBA di Indonesia, sampai akhir memutuskan bergabung dengan kami secara sepenuhnya sebagai chief of auction and purchasing business. Jadi di bisnis tadi kita ada Caroline, ada business purchasing ya. Untuk orang-orang yang ingin menjual mobil, cara paling mudah nanti bisa melalui Caroline Purchase. Nah, mobilnya kami beli, kami lelang. Kalau bagi yang ingin mendapatkan harga yang lebih transparan lagi, kami bisa menawarkan ya, produknya sedang kami develop ya, kami bisa nawarkan kami bayar 70% dari harga kendaraan ya. Sisanya kita lelang, kita lihat di lelang. Lelangnya bisa diikutin di sistem ya, nanti bisa ikutin di website. Harganya terbentuk berapa, itu cara paling fair sebenarnya. Ya, kedua adalah COO ya, Pak Alvin Artanto. Pak Alvin Artanto ini sudah berpengalaman di ASA dan di logistik, dan sekarang membantu kami untuk di Autopedia. Pak Jan adalah Chief of Business Development yang juga adalah foundernya Caroline ya. Jadi waktu set up bisnis Caroline ini sebenarnya kami melakukan punya visi yang sangat jelas ya. Pada saat tahun 2019, saya flashback sedikit, tahun 2019 pada saat kami mengakuisisi JBA, kami lakukan dengan sistem 2 layer ya. Jadi surviving company-nya justru adalah JBA. Bisnisnya Between kami turunkan ke JBA semua. Itu memang nggak umum, tapi kami lakukan itu. Kenapa? Pada saat itu kami udah punya visi mau bangun ekosistem ini, ya kan? Jadi 2 tahun. Pada saat 2 tahun lalu juga kami set up satu startup yang di-lead oleh Pak Jan Sunaryanto ini. Gitu. Nah, jadi kami berharap 2 tahun kemudian bisnis ini bisa kami gabungkan sebagai satu ekosistem, dan ini yang kami realisasi saat ini. Jadi apa yang kami lakukan hari ini sebenarnya udah well plan sejak 2 tahun yang lalu. Dan untuk CTO-nya kami dibantu oleh Pak David Christopher ya, yang ada background dari IBM. Nah, ini berapa metrik-metriknya ya. Jadi pertumbuhan unitnya bisa dilihat, pertumbuhan unitnya dijual ya, tumbuh konsisten dari 2016. Ini revenue-nya juga tumbuhnya sangat konsisten. GMV-nya, bisnis ini GMV-nya besar sekali ya, bisa sampai di atas 5 triliun. Jadi kalau JBA ya, artinya uang yang lewat melalui JBA itu tiap bulan itu 500 miliar ya, hampir 500 miliar ya, tiap bulan gitu. Artinya tiap minggu 100 lebih miliar. Dari situ tadi kita bisa dapat dari kiri dan kanan, kan kita bisa ada beberapa additional bisnis yang lain. Secara net profit juga konsisten ya, kita lihat bisnisnya grow terus ya. Jadi ini bisnis yang marginnya bagus. Ini padahal sebenarnya kalau dibanding dengan industri sejenis yang di luar negeri, marginnya JBA ini relatif masih kecil. Kenapa? Karena kami tadi ada buka jaringan sampai 35 titik di seluruh Indonesia. Tapi kalau kita lihat misalnya benchmarking kita ke USS Jepang, USS Jepang itu perusahaan lelang terbesar di Jepang ya. Itu setahun menjual 3 juta kendaraan. Jadi mereka yang jumlah mobil yang jual 3 juta. Jadi kalau JBA tadi masih 40 ribuan itu masih cuma 1, sekian persen ya dari penjualan mereka gitu. Ya kan, which is USS sebelumnya adalah pemegang saham di JBA juga. Ya, jadi marginnya USS itu 49% dari revenue. Ya, jadi revenue-nya 100, profitnya 49 gitu. Jadi bisnisnya sangat bagus. Gitu. Yang lebih terbesar lagi di Amerika sebenarnya, Manheim. Sayang datanya nggak ada. Kenapa? Itu adalah private company. Ya, jadi itu perusahaan nggak di public listed kan. Ya, kalau saya bayangkan memang dan margin segitu ya mungkin investornya bisa prefer
di private company saja. Itu adalah Manheim itu adalah lelang terbesar di dunia. Ya ini jadi Caroline kami target ya tahun 2002 ini akan menjualan sebagai tahun pertamanya lah. Setahun pertama Caroline akan kami jualan 2000 kendaraan ya dengan total revenue Autopedia-nya 500 miliar. Dengan kalau kami mencapai revenue 500 miliar artinya bisnis ini akan tumbuh lebih dari 2 kali lipat ya. Mungkin sekitar 2, something ya, 2,3 kali dari yang bisnis tahun 2021. Ya, jadi kami berharap dengan kondisi pandemi ini bisnis ini masih akan turun 2, sekian kali. Dan 5 tahun ke depan ya target kami adalah menjual lebih dari 100.000 kendaraan ya, untuk lelangnya saja. Nanti plus Caroline-nya. Selain ini, karena kami bergerak di ekosistem otomotif dan industri ini kan masih frontier ya, jadi masih belum banyak pemain yang udah benar-benar established, dan kami punya ekosistem yang tadi 3 lapis, ekosistem di Autopedia, ekosistem di Level Asa, dan ekosistem di Triputra Group. Ada beberapa bisnis yang kami pikir ke depan tidak jauh sekali. Nanti mungkin ada beberapa dalam within cepat kami akan launching ya. Jadi satu ada, saya mulai dari nomor 2 dulu deh ya, yang heavy equipment auction. Jadi saat ini karena kami udah memberikan solusi kepada perusahaan untuk menjual aset mereka. Jadi aset-aset datang aja. Gitu. Kadang kan kami pernah berjual bahkan kapal juga pernah, kapal speedboat gitu pernah gitu, forklift, nah sampai alat berat. Nah jadi alat berat marginnya bagus ya karena barangnya miliaran harganya. Gitu. Nah kami bisa melelang alat berat. Nah ini ada bisnis tambah cost. Ini benar-benar menggunakan resource yang ada saja. Yang kedua tadi karena tadi pengalaman kami beli itu banyak dealer dan jual itu banyak dealer. Di dealer ini kan SME itu kebanyakan jalanin bisnis bukan hanya dealer. Ya banyak kan di Indonesia yang tadi 60% itu kan jalanin dari rumah. Mereka jalanin bisnis dealer, mereka bisa jadi punya restoran juga, bisa jadi punya toko atau jualan online juga yang lain. Gitu. Jadi ini bisnis. Kami lihat ada opportunity masuk ke bisnis financing untuk dealer. Ya kenapa? Karena selama ini technically waktu kami melakukan prepayment dan melakukan term of payment yang panjang itu seperti financing sebenarnya. Cuman memang bukan business financing karena itu kami memberikan prepayment ya kan untuk mereka. Ya. Tapi kalau misalnya kami set up satu arms tertentu untuk ini, ya ini adalah opportunity tambahan bisnis dan ini bisa sangat besar. Kalau kami lihat contohnya benchmark ke Pegadaian ya. Pegadaian ini profitnya tahun lalu itu 2 triliun ya, profitnya 2 triliun. Bisnis dari mobil motor mereka itu sekitar 15%. Padahal mereka nggak fokus kan tuh. Mereka nggak fokus di bisnis mobil motor itu 15%. Artinya 300 miliar gitu bisnisnya sendiri. Nah sekarang kalau JBA ini kan kita udah punya semuanya nih. Kita udah punya stock yardnya, kita udah punya appraisalnya, kita punya cash flow-nya. Kebetulan bisnis JBA ini bisnis cash flow-nya bagus sekali ya. Ini bisnisnya nggak ada utang yang dari sejak pertama kali berdiri itu nggak pernah ngutang. Malah kami ada kelebihan cash flow. Kenapa? Pembeli dan penjual itu kan pembeli kalau beli barang, ya beli mobil itu mereka pengen mobilnya bawa secepatnya. Biasanya 15 menit setelah mereka beli, mereka udah bawa mobilnya. Nah 15 menit mereka menyatakan menang lelang, mereka langsung bawa. Artinya 15 menit itu mereka harus bayar lunas. Dalam 15 menit setelah kita udah terima uangnya. Nah, pembelinya itu biasanya ada mundur, ya ada mundur proses pembayaran. Selisih waktunya kalau kali dengan 5 triliun uang muter, ya itu kali 5 hari aja itu seratusan miliar. Itu bisnis itu sebenarnya itu jadi kami bisnis JBA ini cash rich. Karena cash rich ini jadi kami bisa masuk ke bisnis financing. Ya. Nanti ke depannya. Nah selain itu ada bisnis automotive brokerage service ya, bisnis automotive brokerage service ini juga bisnis yang tanpa aset ya. Ini contohnya gini tadi. Kalau perorangan sekarang kan individu masih belum mengenal lelang. Mungkin investor hari ini baru pertama kali, para investor hari ini baru pertama kali dengan mengenal lelang juga ya. Kalau karyawan atau rekanan kami yang udah ngerti lelang, banyak yang nggak mau jual mobil melalui dealer lagi ya. Ya sorry ya kalau ada yang bisnis dealer di sini ya, karena mereka lebih prefer kalau mereka memungkinkan mereka itu taruh di lelang tadi pasang harga 100 juta atau 50 juta harga akan naik kok ya. Kami pengalaman banyak sekali mengenai itu. Jadi pasang harga berapapun sebenarnya akan naik karena diberikan oleh segitu banyak pembeli gitu. Tapi kan kelemahannya lelang itu adalah prosesnya seminggu, butuh waktu 1 minggu untuk bisa terjual gitu, proses terjual dan terima uang.
Nah, ini yang ada opportunity kami menjalani bisnis brokerage service. Jadi mobilnya bisa kami advance payment dulu, mobilnya ditempatkan, dilelang, nanti harganya bisa diikutin market. Kalau tadi dari 4 juta kendaraan yang trading, kami katakan 3% aja atau 5% saja yang tertarik menggunakan service yang brokerage ini. Yang dimana itu adalah paling fair ya. Dari 5%, 20 bagi 4 juta itu ratusan ribu mobil yang bisa kami market, yang bisa kami capture di sini. Dan yang terakhir ada automotive appraisal service ya. Jadi karena kami jalanin lelang tiap bulan, kami udah melakukan lebih dari 10.000 appraisal tiap bulan gitu. Mobil dan motor ya, sekitar 10.000 appraisal. Nah, di bisnis mobil bekas, kunci bisnis mobil bekas tadi satu adalah trust. Nah, trust itu bisa dibangun kalau ada appraisalnya yang benar ya, tim appraisal yang kompeten, yang benar gitu. Nah, dan ini ada kerjaan kami setiap hari ya, tiap bulan kami melakukan 10.000 appraisal ya, jadi tiap hari itu 300 ya berarti ya 300 appraisal tiap hari yang kendaraan yang kami appraise ya, seperti itu potensi bisnis ke depan. Dengan menjalani bisnis appraisal nanti leasing company pada saat memberikan pinjaman mereka nggak perlu lagi mempunyai tim appraisal, mereka menggunakan appraisal dari JBL langsung. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya secepat sekilas dan mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Thank you. Oke, makasih banyak Pak Jani. Mungkin Richard bisa pandu untuk sesi tanya jawab atau Richard ada pertanyaan sendiri. Ya, oke. Thank you nih Pak Jani. Presentasinya actually lengkap banget ya. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang sebelumnya dari Floor mau coba tanya, Ania coba tanya dulu. Buat peserta yang nanti mau tanya boleh langsung aja ya chat pertanyaannya di chat box. Nah, kalau dari aku sendiri ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama sebenarnya kan sebenarnya Karolin ini kan baru dikembangkan rapidly setelah IPO ya. Mungkin ya baru jalan sekitar 1 bulanan. Nah, boleh tanya nggak kira-kira sebenarnya challenges apa sih Pak yang ditemukan ketika sedang membangun Rapid ini dari Autopedia ini? Ada nggak? Ya, challenge-nya itu ternyata skill-nya itu tumbuh lebih cepat, jauh lebih cepat daripada kami bayangkan di awal ya. Ya, jadi pada saat kami IPO ternyata banyak website visit kita meningkat sangat pesat segala macam. Nah, itu memang ada beberapa challenge di kami pada awal-awal. Ya, timnya kami yang tadi quantity mungkin untuk layani transaksi sekian, tiba-tiba segitu banyak gitu. Nah, itu ada berapa yang ya memang challenge bagus lah, good problem. Nah, itu good problem. Ya, jadi problem yang good, bukan karena kesepian lah, karena kebanyakan gitu. Ya, itu very good problem. Tapi itu membuat kami ya harus lari jauh lebih kenceng lagi. Gitu. Ya, which is ya memang itu part of DNA yang berputra ya. Semua harus lebih kenceng. Kalau bisnis harus nomor 1, nomor 2. Ya, kami waktu mulai dari bisnis rental juga ya. Itu mulai mungkin dari nomor ke-8 atau ke-10 gitu. Tapi within tahun 2012 waktu kami IPO itu 5 tahun ya. Saya bergabung di ASA, 5 tahun setelah saya bergabung di ASA. Itu kita udah nomor 2. Dan sekarang ya kita udah prominent leader di sini. Ya, jadi ya, kalau challenge saya tadi udah ketemuin, kira-kira fokusnya apa nih Pak untuk kayak beberapa awal-awal ya? Ya, pertama kami akan bangun jaringan dulu ya. Ya, kami akan bangun jaringan, kami target akan buka. Karena gini, ini mobil bekas ya. Terutama mobil ini barang mahal. Ya, karena kalau tadi hitung market size itu susah banget sebenarnya. Kalkulator nggak muat gitu. Karena kalau 1 juta kali 100 juta aja kan itu udah 100 triliun itu kan berarti kan. 1 juta kali itu 100 triliun gitu. Nah, ini marketnya kan sangat besar. Nah, tapi karena besar, karena barangnya mahal dan barangnya tadi butuh trust. Gitu. Jadi orang masih butuh lihat secara fisik, masih ada butuh personal touch, masih perlu orang. Gitu. Nah, itu kenapa kami merasa butuh bangun jaringan. Nah, terus pertanyaannya mungkin apa gunanya online to offline dong kalau masih butuh jaringan? Online to offline untuk meningkatkan productivity store. Kalau suatu showroom nggak menggunakan online to offline, mungkin satu store-nya baru divisit orang sehari mungkin 5 gitu. Ya. Jadi proses dealingnya diharapkan dengan online to offline ini, productivity store ini bisa jauh lebih tinggi.
Malah kita bisa jual mobil yang kita nggak punya. Ya contohnya tadi kita bisa jual mobil baru. Mobil baru itu kita jual mobil tapi mobilnya nggak ada di kita, nggak ada sebenarnya. Nah itu naikin productivity kita juga. Nah, yang seperti itu karena itu manfaat dari online to offline. Jadi productivity store-nya bisa tinggi. Tapi tetap butuh jaringan. Nah, jadi priority kami pertama itu akan buka jaringan ya. Kami target akan buka store untuk showcase-nya, untuk jualannya total kami akan buka total jaringan 20. Ya mungkin ada cabang purchasing dan ada cabang untuk selling ya. Karena cabangnya ada beda ya, ada selling dan purchasing. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari peserta ini menyangkut kerjasama jaringan. Karena ini dari Pak Michael baru ketemu jaringan Caroline itu di Jakarta ya. Jadi kota-kota besar lainnya ada rencana nggak Pak? Sama ini satu dari Pak Samuel, di Jogja akan buka nggak Pak? Kapan kira-kira? Ya kami akan ada rencana buka. Mungkin saya belum bisa buka di sini ya ininya. Tapi pasti seluruh Indonesia kita ada buka karena tadi saya tunjukkan jaringan kita seluruh Indonesia kan. Kita punya titik 35 titik. Ya tapi kita lakukan cara bertahap untuk itu karena tadi kunci ini bukan hanya buka jaringan, buka cabang cepat ya karena kami kan cabang ASA itu udah punya cabang juga hampir seluruh Indonesia udah ada ASA-nya, JBA-nya udah punya titik segitu banyak, itu nggak susah bagi kami untuk buka cabang, sangat tidak susah. Yang lebih harus kami siapkan orangnya. Kenapa? Karena tadi kunci sukses bisnis tadi ya kita ada namanya Triputra DNA itu ya, nama ada Be a Good Entrepreneur itu. Ya kami harus pastikan semua karya kami adalah a good entrepreneur. Itu yang paling harus kami pastikan. Ya, tapi pasti kami akan mengembangkan bisnis tersebut. Oke, ada pertanyaan juga lagi nih dari Pak Michael, masih dari Pak Michael. Mungkin lebih ke competitive advantage ya. Oke, tadi Pak Gianni kan sebenarnya udah ngejelasin tentang competitive advantage-nya si Autopedia. Cuman dia lebih pengen coba gali lebih deeper lagi. Persaingan dengan khususnya spesifiknya OLX. Kalau dari Pak Jani kira-kira gimana? Jadi gini, ada beberapa hal ya. Satu, bisnis kami itu tadi portfolionya itu kan balancing. Kami adalah bisnis yang nggak rugi, ya kan? Nah, kami adalah artinya karena kami bukan rugi dan nggak subsidi. Artinya apa? Artinya kami bisa bangun bisnis yang lebih proper. Kami tidak risiko kena valuation trap. Ya kalau masalahnya kalau bisnis yang menggunakan dana startup, dana financing, itu ada risiko valuation trap ya. Valuation trap itu artinya harus create value terus, new business terus supaya untuk menjustify value company-nya gitu. Ya kami tidak, itu kami akan bangun fundamental bisnis yang benar. Karena kami percaya bisnis ini pada akhirnya tadi harus punya jaringan, harus punya orang, sistemnya membantu meningkatkan productivity store. Dan untuk memudahkan customer jadi nyaman dan merasa aman. Karena apa? Mereka beli mobil itu datanya udah jelas. Itu kan semacam janji itu. Ya kan? Ini loh mobil dicek, ini nggak bekas tabrak, ini nggak bekas banjir, depannya ada baret di mana. Ya kan? Di sini ada baret, di sini ada baret misalkan. Tapi itu kan jelas, itu sangat transparan. Nah, itu menurut kami di situ kekuatan. Selain tadi data ya, kami kan punya data terbesar dan kami punya ekosistem. Ekosistem ini simple, kita katakan. Tadi misalkan tadi dari Pak Michael ya, ada pertanyaan apakah ke depan kita bisa bisnis partnership dengan UMKM ya, yang tadi ya. Sebenarnya kemungkinan itu sangat bisa terjadi. Kenapa? Pembeli mobil kami tadi semua itu kan used car dealer dan UMKM itu sebenarnya. Ya kan? Itu adalah UMKM, pembelinya di kami. Artinya salah satu skenario yang kami bisa memberikan dari kami juga ada memberikan flexible term of payment. Artinya UMKM bisa bantu menjualkan mobil yang setelah post lelang. Kan mobil ada proses lelang, ada setelah lelang. Setelah lelang kami bisa bekerjasama untuk bantu menjualkannya lagi. Jadi ini extended ke depan itu sangat besar. Kalau dengan kali nilai satu mobil 100 juta, kali volume katakan 100.000 5 tahun ke depan, kalkulatornya itu nggak muat hitungnya. Sebenarnya kalau kita ngelihat bisnis modelnya Autopedia kan sama OLX juga agak berbeda ya. Kalau OLX kan dia lebih mainnya ke arah dia make partner sama dealer-dealer mobil bekas lain. Tapi kalau misalnya Autopedia kan enggak. Sebenarnya kalau melihat perbedaan itu keuntungannya si Autopedia seharusnya lebih cepat ya pada transaksi. Karena kan kalau misalnya OLX artinya dia harus menawarkan mobilnya
ke demand-nya ke mobil-mobil partner mobil bekas mereka ya Pak? Ya, gini, selain itu kan tadi kunci sukses di mobil bekas adalah trust. Trust itu kan berdasarkan experience. Customer punya experience waktu beli di mobil di sini itu gimana gitu. Kalau tadi melalui partner, memang risiko nomor satunya tadi bagaimana memastikan kualitinya. Karena bisa ada konflik of interest ya. Used car dealer kan pengennya dapat cuan segede-gedenya nih. Ya kan? Nah, sedangkan yang punya brand kalau jaga brandnya, nah, itu bisa konflik di situ. Nah, kalau karena kami jalanin sendiri, nggak muncul konflik itu, kami nggak akan men-sacrifice brand kami hanya untuk dapat profit short term. Sama beberapa yang ada yang baru nanya Pak Li, kalau dia lihat sih dealer mobil bekas ini yang startup ya khususnya banyak lebih ke arah promo yang anggapan nggak seperti burning money lah in terms of promotion. Kalau dari Pak Jani ini ngeliatnya gimana ya? Is it sustainable atau kayak Autopedia akan ikut cara yang sama atau it's a different game for Autopedia? Itu jawabannya sangat jelas dan tegas, tidak akan. Kenapa? Kami percaya ada satu hal. Bisnis mobil bekas mau dipromo itu sebenarnya customer juga belum tahu dia dipromo. Sekarang misalkan ya mobilnya harusnya dia beli harga 150 juta, dibeli mahal 5 juta, benar nggak? Customer tahu nggak bahwa 5 juta itu benar disubsidi? Nggak bisa bedain. Ya. Customer nggak bisa bedain mobil dibedain 5 juta 10 juta. Yang ada ya tadi itu bisa uangnya lari menjadi inefisien sebenarnya. Ya jadi kami pasti tidak akan jalanin itu. Kedua, terbukti kami tanpa lakukan itu sebenarnya yang penting create value. Kenapa tadi itu? Pembeli harus dapat trust. Nah, trust-nya itu yang kami bangun fokusnya di sini. Karena subsidi kedua, mobil bekas itu cycle-nya panjang. Ya, bisnis mobil bekas itu cycle-nya panjang. Kalau pembeli kecuali pedagang mobil bekas ya, pedagang mobil bekas bisa tiap minggu, tiap hari beli mobil. Tapi kalau perorangan sih ya paling mungkin 2 tahun sekali gitu, baru beli mobil atau setahun sekali baru beli mobil gitu. Ya. Artinya kalau disubsidi beda dengan bisnis yang e-commerce yang retail ya, yang tiap hari belanja gitu. Kalau disubsidi membangun habit, repeatnya paybacknya cepet gitu. Kalau ini bisa 2 tahun aja udah lupa nih pernah disubsidi gitu. Nah, promonya udah nggak ada mungkin pada saat itu. Jadi kami pasti tidak akan lakukan itu. Oke, udah terjawab ya, jelas. Mungkin ada pertanyaan lagi nih. Kalau melihat dari plan ke depan, tadi kan Pak Jani ada singgung nih kalau misalnya Autopedia, JBA semua tuh ada rekanan sama banyak bengkel-bengkel ya. Jadi ini dari Pak Joni ada nanya nih kalau misalnya ke depan apakah ada plan juga untuk nge-disrupt market used car dalam hal sisi mom and pops bengkel ya. Ya itu kalau kenapa kami namakan Autopedia ya? Ya itu mungkin saya saya belum bisa jawab dulu itu bagian dari strategi bisnis kami ya. Saya belum bisa, tapi mungkin investor bisa translate sendiri ya. Kami punya ekosistem di mobil di rental ya. Di rental kami ngelola lebih dari 1.000 bengkel ya kan. Nah kami kerjasama ya kan di situ. Terus kami bekerja sama dengan ribuan dealer. Hampir semua dealer kerjasama dengan kami gitu. Ya kan, karena setahun kami di rental beli mobil 6.000 7.000 mobil baru. Oke kan. Itu tiap tahun dan ini posisi lagi pandemi. Kalau Indonesia normal ekonomi dengan jalan tol sudah jadi seperti sekarang ya kan, semua bagus gitu, harusnya potensi Indonesia itu harusnya double ya. Kalau double itu mobil ya mungkin double juga. Kenapa? Karena kepemilikan otomotif di mobil Indonesia itu salah satu paling rendah di Asia Tenggara sih. Ya sangat rendah gitu. Ya jadi jadi potensi upside-nya itu sangat besar di otomotif ini. Dan tidak ada satu pemain memang bisa dominan sendiri pasti. Karena kalau tadi dengan angka kalkulator yang nggak muat, berarti duit yang dibutuhkan untuk dominasi bisnisnya juga nggak akan cukup gitu. Kalau makan sendiri nggak mungkin. Ya, jadi ini paling tidak mungkin ya 4-5 pemain akan bersaing di sini sampai long term. Gitu. Pasti, karena marketnya gede banget ya. Jadi kecuali lelang ya, lelang itu kalau dilihat di luar negeri itu memang 1, 2, 3 pemain terbesar. Karena yang tadi itu, karena marketplace-nya ya. Karena marketplace ya tadi, karena pembeli kan maunya di tempat paling ramai. Kalau di pasar Indonesia itu di mana sih, misalnya Tanah Abang gitu ya, atau Mangga 2 kan gitu kan. Ya karena apa? Karena semua ngumpul di situ, pembeli dan penjualnya gitu. Tapi yang lebih kecil ya susah, udah nggak bisa lawan. Jadi awal-awal tuh sebenarnya bersaingnya lebih ke arah yang offline dealers dulu ya, dibandingkan sama yang sesama online.
Iya. O2O ini ya. Jadi benar pertama kali itu menggrab market dari yang tadi biasanya beli mobil melalui dealer-dealer biasa, bukan bersaing sih. Tapi nanti menurut saya ke depan akan terjadi partnership. Karena yang UMKM itu juga punya ini ya, menurut saya ada ketahanan sendiri sih, punya daya tahannya sendiri, flexibility mereka sendiri. Jadi kemungkinan akan menuju ke lebih ke partnership sih skenario. Oke, kalau tadi Pak Jani cerita juga selain Autopedia ini mengurusi urusan mobil bekas nih dari lelang sampai jual beli mobil bekas, terus juga ada rencana untuk juga menjual mobil baru nih. Ini ada Pak Jo yang nanya, kalau misalnya beli mobil baru nih, misalkan nanti di Autopedia, sama nanti misalnya di showroom resmi lah, itu bedanya apa ya? Ya bedanya mungkin bisa kami ya gini. Mungkin ya bedanya karena kami yang dapat lead, ya kami ada kerjasama dengan dealer, ya kan? Ya kami bisa bantu negoin dengan dealer dapat term yang lebih bagus. Menarik. Ya karena kami kan kerjasama dengan semua dealer, ya kan? Bapak kalau mau hubungin mau beli mobil misalkan ya, mau nggak teleponin 10 dealer gitu? Enggak sih. Ya belum tentu mau kan, gitu. Dan belum tentu dapat harga terbaik kan. Tetap aja dealer pasti lihat seberapa serius belinya, ya kan? Kalau nggak terlalu serius nggak mungkin dikasih diskon yang benar kan, ya kan seperti itu. Kalau kami kan ya mungkin karena udah bekerja sama ya bisa bantu. Selain itu ya mungkin ada taman-taman lain. Kami bisa nawarkan paket sekaligus financingnya yang lebih term lebih bagus, insurannya term yang lebih bagus. Karena gini, ASA ini sekaligus ini ekosistemnya ASA ya. Kami insuran ini kami kan mengcover aset mobil itu 28.000 mobil. Ya. Kami mengcover 28.000 mobil. Jadi ya termnya yang kami dengan asuransi saja klausulnya kami bisa bicarakan. Kami beli oli setahun, nah kaliin aja berapa ribu liter, berapa drum. Nah kami bisa term yang lebih bagus di sini. Bahkan beli oli aja ya cukup besar. Ya contohnya seperti itu. Nah, jadi ini adalah bagian dari ekosistemnya kita yang sangat nyambung sama mobil bekas. Karena orang beli mobil, itu kan pasti setelahnya butuh perawatan ya. Ya, terus butuh after sales support ya. Karena berdasarkan riset kami, 60% pemakai mobil itu dalam 3 tahun itu pernah ngerasa kejadian mogok. Pernah kejadian mogok gitu. Yang mogok, ya bukan mogok berat ya, mungkin mobil nggak bisa di-starter gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, gitu. Ya, jadi itu our customer problem is our opportunity kan gitu kan kalau di bisnis. Bisa sebenarnya sekalian juga sih Pak, kayak misalnya misalnya udah tahu kita mau beli mobil, tadi Jenny juga sempat cerita ya, dari kita misalnya mau jual lewat Autopedia langsung nanti tawarin kalau mau beli mobil baru sekalian gitu, nanti uangnya atau gimana gitu. Ya exactly. Ya karena kami tahu siapa yang rencana beli mobil sebenarnya itu. Ya karena kalau orang mau beli mobil, yang mereka cek dulu kan harga mobil bekas saya ini berapa nih dihargain sebelum berani mutusin ganti mobil kan, mau hitung budgetnya dulu kan. Nah menarik. Sebenarnya kalau nanti udah ke arah sana kan sebenarnya ada tadi Pak Jadi ngomongin ke arah financing juga ya, karena kan mungkin mau nggak mau orang beli mobil baru atau mobil bekas pun juga ada yang butuh financing. Nah, kalau kita ngeliat pesaing lain seperti Karo, ada yang main ke financing sendiri. Kalau kayak Karsa mungkin dia lebih ke arah insurance-nya juga, dia belum ke financing. Kalau si Autopedia ini, rencananya gimana ya? Apakah akan mau ada bisnis financing seperti yang kayak, mungkin kayak Adira, atau seperti ACC, atau it's a different financing business? Kami tidak rencana masuk ke financing seperti Adira gitu ya. Kenapa? Satu, ini akan membuat kami bersaing dengan customer kami. Ya di YBA kan customer kami adalah leasing company, kami tidak akan mau bersaing dengan customer kami. Itu satu pertimbangannya. Kedua, itu adalah bisnis yang butuh core kompetensi yang berbeda. Yaitu kompetensi yang dibutuhkan adalah kemampuan melakukan KYC, your customer ya, know your customer, risk management. Kedua butuh skill yang berbeda ya. Ya kita lihat nggak semua financing company juga untung ya. Kita lihat banyak leasing company yang kalau kelolanya nggak benar juga susah, ya kan? Nah seperti itu. Jadi kami nggak akan main di situ, tapi kami akan fokus di kalau financing tadi yang memang extended dari kita punya bisnis, membantu solusinya di buyer dan seller kami.
tadi ya Pak, yang seperti mungkin lebih ke term of payment ya Pak. Ya mungkin seperti itu dan mungkin sedikit extend dari situ. Ya jadi bukan hanya customer kami bisa kembangin ke yang lebih dari situ. Ya seluruh market bisnisnya sedang kami study cukup dalam sama. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lumayan teknis, tapi coba saya sampaikan aja dari Pak Budi. Kalau misalnya transaksi di JBA dan Caroline itu, apakah dari sisi penjual mendapatkan data NPWP dari pembeli? Karena dia bilang dari Departemen Finance mereka secara PT mensyaratkan pembeli melampirkan NPWP. Bisa ya? Ya, memang karena kita di bisnis ini termasuk kita ada di kontrol di Departemen Keuangan. Jadi kita ada tata caranya clear, siapa yang beli, siapa yang jual itu jelas semua. Ya cuman kami nggak tahu ya kalau namanya pakai nama orang lain ya kita kan nggak tahu. Ya itu kita nggak bisa pastiin. Ya kita bisa pastiin benar ada KTP-nya siapa yang beli jelas. Oke. Ya kan sekarang KTP udah sama NPWP kan udah di link kan. Ya jadi mungkin kami nggak linkkan ke NPWP lagi nanti berikutnya. Ya tapi KTP kan bisa link ke NPWP udah. Oke, mungkin mau ada pertanyaan juga nih dari Pak Ali. Pak Ali nanya nih, kalau keadaan sekarang kan industri mobil lebih sebenarnya ke arahnya, mungkin kita ngomongin 10 tahun ke depan lebih ke arah mobil yang kendaraan listrik ya, EV. Yeah. Nah sebenarnya impact-nya itu gimana? Apakah nanti akan pengaruh signifikan positively atau negatively ke Autopedia? Jadi menurut saya sih masalah EV atau enggak sebenarnya lebih ke nature transportasi orang. Jadi transportasi itu secara umum kan yang bersifat rail atau bersifat mobil. Kan itu dulu nih. Ya, mobil yang dilelang di kami itu kan bukan cuma mobil perorangan. Public transport juga ada yang dilelang di kami, pernah lelang bus segala macam. Ya kan semua truk semua dilelang di JBA. Jadi selama orang tidak semua naik rel, ya mungkin even di China yang kita tahu udah relnya sedemikian ekstensif ya. Gitu. Kedua, mobil itu berapa lama tahun dipakai gitu kan. Kalau walaupun misalkan pakai EV tapi mobilnya dipakai sampai 10 tahun lebih nggak di scrap ya marketnya akan tetap tinggi. Tapi yang pasti porsi kepemilikan mobil Indonesia itu pyramidnya masih sangat bawah, bottom of the pyramidnya masih sangat besar, masih pengen punya mobil itu banyak sekali. Jadi menurut saya sih masih jauh. Yang mobil yang tahun 70-an yang kijangnya masih kotak, yang mobilnya sidul itu masih ada yang pakai. Itu aja contoh realnya. Jadi sebelum bicara EV gitu. Ya sebenarnya logically juga sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin EV ya maybe sekarang kan lebih ke arah EV masih lumayan mahal ya. Jadi lebih bilang untuk market yang middle up. Tapi kalau misalnya yang daerah mungkin yang belum punya mobil tapi mau nyari mobil bekas ya artinya sebenarnya perputaran seharusnya jauh lebih cepat ya Pak. Jauh lebih cepat. Jadi should be positif ya kalau misalnya gitu. Positif. Ya karena mobil orang kan biasanya EV itu pakai 3 tahun, 5 tahun dia. Kalau performa nggak berubah ya itu 3-5 tahun kan baterainya juga udah mulai ngedrop ya. Nah itu ya biasanya orang ganti di sini. Yang hybrid ada kecenderungan juga seperti itu. Kalau dari sisi resiko Pak, mungkin dari sisi resikonya bisnis ini sebenarnya masih ada nggak sih resiko yang terbesar? Apakah dengan ekosistem yang Autopedia punya itu semuanya udah di-manage dengan sangat baik? Ya. Kalau ditanya resiko utama, kalau di lelang kan kita sebenarnya yang semua bisnis ada risiko persaingan. Ya pasti ada kan risiko persaingan. Ya kita nggak boleh underestimate pesaing kita ya itu. Ya kan kedua risiko regulasi ya. Lelang kan diregulated ya oleh government ya. Tapi dari pengalaman kami jalan bisnis ini, pemerintah cenderung mensupport lelang. Kenapa? Bisnis lelang ini membuat lebih transparan semua hal. Contohnya gini, kalau dulunya misalnya tarikan leasing itu dijual oleh leasing company sendiri misalkan, ya kan? Itu kan transparansi bagi si yang kreditur debiturnya ini kan kurang bagus. Artinya bisa aja harga jual mobilnya sebenarnya lebih tinggi daripada sisa kreditnya kan. Bisa aja kan sebenarnya kan. Nah itu dengan lelang kan sebenarnya lebih transparan semua hal. Ya jadi itu kenapa OJK juga mendorong ke arah leasing. Jadi dulu leasing yang banyak nggak lelang didorong oleh OJK juga untuk ke lelang. Nah jadi malah menurut kami regulasi aspek itu cenderung akan lebih mendukung. Ya ketiga
di mobil bekas ya kan, di industri mobil bekas harusnya sih karena industri ini tadi strukturnya sangat fragmented, pemain kecilnya sangat banyak, dan ini ke depan itu harusnya bukan akan terjadi tadi, cenderung akan terbentuk suatu pola partnership ya, seperti apa gitu ya, itu mungkin akan seperti itu, jadi bukan saingan persis gitu. Dan marketnya masih terlalu besar, even tadi kalau 4 juta yang mau switching ke O2O, asumsi mobil saat ini aja yang 4 juta misalnya, switching ke O2O platform 20% aja 800.000. Kalau bagi 5 pemain besar itu kan 150.000 per pemain gitu. Oke. Ya itu sangat-sangat besar. Menarik. Ini ada pertanyaan dari Pak Edward lagi. Kalau misalnya nanti ya kemungkinan ya kita lagi banyak di market lagi ngomongin kenaikan suku bunga ya. Kenaikan suku bunga ini ditanya nih apakah dapat mengakibatkan aktivitas lelang aktivitas lelang beli maupun jual, apakah akan jadi lebih lesu, Pak? Gini, bisnis lelang nih kadang-kadang gini, kalau bunga naik dampaknya seberapa jauh kita nggak tahu nih. Kalau menyebabkan banyak customer default, ya sebenarnya tarikannya jadi banyak. Oke. Sebenarnya tarikannya jadi banyak gitu. Ya tergantung mau kita skenario apa yang kita perkirakan gitu. Ya. Selama saya kuncinya dari lelang ini satu, pertumbuhan industri otomotif berapa jualan mobil baru. Memang tahun 2020 itu drop sekali. Ya 2020 itu jualan mobil itu kan turun 40% 2020 ya. Nah terus leasingnya dropnya jauh lebih parah 2020 ya kan. Tapi untungnya kita 2020 performa masih oke, masih growth 15%. Jadi kenapa bisa begitu? Karena selain bisnis sourcing dari leasing, kami juga ada sourcing yang tadi dari used car dealer perputaran. Yang tadi seperti kolam yang airnya ada masuk tapi nggak keluar. Kenapa? Karena mobil itu hampir nggak pernah di scrap gitu. Ya, mobil beli terus, ada terus, walaupun jualan 400.000, berarti nambah mobil full of car di Indonesia itu nambah terus. Nah, itu yang muter di lelang. Kenapa? Tadi itu. Terus, apakah melalui leasing atau melalui used car dealer yang punya overstock yang mereka jual lagi. Oke, jadi buat peserta nih terjawab ya. Jadi, sebenarnya kan kalau bisnis lelang ini life cycle ya, Pak. Jadi, benar-benar lumayan terpengaruh oleh dari bisnis penjualan mobil otomotif yang new buyer-nya ya Pak. Jadi kalau misalnya nanti kalau ada yang tanya ini ada Pak dari diskon PPNBM mempengaruhi penjualan nggak? Ya sebenarnya berpengaruh juga ya Pak. Sebenarnya lebih ke adaptasi aja. Jadi biasanya gini, kalau ada perubahan seperti ini kan used car dealer itu mereka itu baca situasi dulu seminggu. Seminggu 2 minggu mereka lihat harga mobil bekas berapa. Setelah mereka udah mulai adaptasi dengan harga baru mereka beli. Karena gini, otomotif ya, bukan hanya otomotif bekas. Otomotif itu mobilnya seperti orang. Apa? Tambah tua terus. Jadi itu orang otomatis harus ganti mobil gitu. Jadi kalau dia pakai mobil udah 5 tahun gitu ya. Kalau dia nggak beli tahun ini, tahun depan dia beli kemungkinan. Kalau nggak beli, tahun depan akan lebih mungkin beli lagi. Jadi seperti orang, umur pasti tambah terus gitu. Oke. Ya jadi bisnisnya pasti akan mau tak mau harus ada replacement. Nah biasanya kenapa menciptakan cycle itu, salah satu trigger cycle itu karena seperti itu. Ada penundaan beli, tapi sebenarnya itu hanya postpone. Karena tadi mobil pasti tambah tua gitu. Oke. Nah, kalau menyangkut pajak Pak, kalau misalnya kita beli mobil lewat lelang atau jualan, sebenarnya ada pajaknya nggak sih, pajak jual atau dan pembeli? Ada. Jadi ya, memang ada asimetris di situ ya. Jadi sebagai perusahaan besar memang ada asimetris dengan pemain dealer ya kecil ya. Dealer kecil mungkin pajaknya lebih nggak jelas lah kan gitu kan ya. Ya mereka bisa jual dengan KTP siapa, bisa gitu ya kan. Nah kalau kami memang ada di situ, tapi itu 1% PPN jualannya. Jadi kalau dia perusahaan besar ada desain tertentu, ada perusahaan kecil ada 1%. Tapi tadi kalau saya sebagai pembeli mobil bekas yang harga 100 juta dengan 100 juta, tapi 1 juta itu beli di reputable dealer yang nggak akan lari kemana-mana kalau showroomnya ada di situ gitu, ya kan? Seperti itu. Jadi menurut saya sih 1% itu sebenarnya masih lebih dari value yang bisa diciptakan kita. Kita bisa cari value lebih dari 1% itu. Kalau arti itu kan sebenarnya competitiveness-nya jadi fair kan. Kalau soal pajak ya.
Ada pertanyaan mengenai regulasi juga nih Pak. Sebenarnya kalau regulasi sebenarnya sekarang ini apakah udah ada regulasi yang membataskan umur kendaraan ya Pak? Atau kalau misalnya nanti memang itu akan diimplementasikan, apakah gimana sih dampaknya ke Autopedia? Ya. Nah, kita mungkin lihat ke negara lain lah ya. Negara lain seperti di Jepang gitu. Umur kendaraan itu nggak dibatasi. Cuman mereka itu memang mobil udah 10 tahun. Kalau mereka ada sistem kayak KIR gitu ya. Nah, di KIR itu kalau mobil masih di bawah 10 tahun, KIR-nya mungkin tiap 5 tahun atau berapa, saya agak lupa, ya kan. Nanti begitu 10 tahun, mereka KIR-nya harus lebih cepat, 2 tahun sekali, nanti udah 5 tahun harus 3 tahun di KIR gitu. Nah, cost meng-KIR itu mahal gitu. Biasa kamu very likely ada kan seperti itu. Karena kalau membatasi benar itu, saya nggak balik panjang, saya nggak kebayang sih bagaimana cara mengaturnya juga. Yang paling mungkin ada seperti itu. Kalau itu terjadi, itu ya bisa jadi mobil diekspor ya, atau ya di daerah karena mobilnya jadi harga bekas drop lebih kan. Tapi bagi kami nggak terlalu masalah karena kami kan mobilnya tetap harus di trading kan. Cuman memang risiko bagi pemilik mobil bekas. Tapi bagi kami kan sebenarnya nggak masalah. Selama mobilnya nggak di scrap kan gitu kan. Ya. Yang tadi bahkan di Jepang nggak di scrap, mereka yang ada di ekspor sih. Nah, ya, malah ada satu bisnis opportunity nih. Bisnis kalau kita lihat di salah satu extended dari lelang di sana itu adalah bisa bisnis scrap juga. Oke. Sebenarnya kalau kayak di USA Jepang kan sebenarnya mereka lelang juga ke luar negeri Pak. Kalau misalnya nanti di JBA ada possibility nggak sih Pak untuk kayak misalnya mobil bekas di Jakarta atau di Indonesia dilelangnya sampai pembelinya bisa dari luar negeri gitu? Itu possible nggak sih Pak? Ya memang kalau possible itu memang tergantung harga mobil ya. Strategi pemerintah, policy pemerintah mengenai harga mobil gitu kan. Di kita mobil kan ada PPNBM dan segala macam gitu ya. Ya mungkin ya kita nggak bisa compete lawan negara yang nggak ada PPNBM mobil untuk ekspor. Benar. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Pak Jo. Kalau dari kebijakan perusahaan nanti kalau mengenai zero carbon nih, is it nanti perubahan ke EV ada strategi khusus nggak dari Autopedia nih untuk menghadapi itu, atau sebenarnya nggak terlalu pengaruh ya tadi seperti Pak jadi udah bilang? Ya nggak terlalu pengaruh ya harusnya ya. Selama gini, karena orang itu masalahnya kan orang itu butuh mobility. Setiap orang itu pasti butuh mobility. Malah salah satu negara lah, saya nggak sebut namanya, menyebut mobility itu sebagai hak rakyat. Kan katanya hak rakyat itu ada satu pangan, papan, sandang gitu ya, yang harus pemerintah bantu mensecure adalah kan gitu kan, semacam kewajiban government bantu pikirin itu. Tambah satu lagi mobility. Karena kalau orang itu nggak bisa gerak kan gitu. Mobility itu nggak pilihan tadi, tinggal rel atau yang bersifat bebas, yang bisa gerak kemana-mana gitu. Dua itu aja. Jadi selama orang masih bergerak, ya harusnya nggak masalah. Either modenya pakai EV atau pakai apa, menurut saya sih nggak mungkin, karena itu ekonomi cost, ada dampak ke kegiatan ekonomi juga. Government juga akan hati-hati memaksakan sampai buat mobil nggak ada orang pakai mobil terus pakai apa kan gitu. Kalau dari future plan kan tadi udah banyak Pak, ada yang heavy mining, ada yang lebih ke arah financing yang kayak seperti pawn shop, dan dua lagi itu. Jadi kalau misalnya secara timeline Pak atau fokus ini akan lebih ke yang mana dulu ya Pak sebenarnya? Mungkin yang financing kami akan cukup fokus ya. Yang heavy equipment kita paralel kami jalankan, udah kami jalan sebenarnya saat ini, ya kan. Yang financing karena itu membantu men-solve problemnya customer kami juga gitu. Ya jadi kalau batu itu sekali lempar 2-3 burung kan. Ya jadi itu membantu meng-engage dari customer kami juga, buyer dan seller kami. Oke. Kalau dari yang bisnis seperti financing biasa, sebenarnya kita dari Autopedia itu ada channeling juga kan ya Pak? Jadi ada dapat other income juga ya kalau nggak salah dari financing company. Ya, itu dari Caroline-nya, dari sisi Caroline itu kan kami jualan mobil, bisa tadi mobil baru itu kami tawarin sekaligus sama paket kreditnya. Ya sekaligus sama paket kredit, dan di situ tadi daripada kami bikin financing company sendiri, yang lebih mudah kami kerjasama dengan leasing, yang kami ada dapat semacam lead untuk fee untuk lead kami ya gitu. Lead generation. Oke.
Betul Pak. Mungkin dari pertanyaan dari peserta, kalau masih ada boleh tanya nih, boleh silakan chat lagi. So far sih belum ada lagi ya. Dari saya juga udah nih. Dari Cirita mau dilanjutin ke sesi tanya jawab atau? Itu masih ada ya? Satu, mungkin last question ya. Habis ini kita masuk ke technical untuk kita lihat saham ASLC dan beberapa saham yang menarik di minggu depan. Oke, ini mulai banyak yang pertanyaan masih ada. Kalau misalnya dari mobil bekas Pak, dari garansinya gimana ya Pak? Kalau boleh dijelaskan nih dari Autopedia, apakah ada garansi atau gimana? Ya, jadi garansi itu saat ini garansi mesin, garansi transmisi gitu ya. Terus ada garansi nggak bekas tabrak berat ya, yang istilahnya sampai kena kasis gitu ya. Ya kan, dan nggak garansi banjir gitu, nggak banjir. Tapi di luar rencana pengembang kami sebenarnya ini standar lah ya. Jadi kebetulan partner kami itu kan shareholder kami di JPI itu adalah Mitsui dan Sumitomo yang juga adalah perusahaan yang memprovide layanan premium warranty ya extended warranty lah. Mereka ada main bisnis itu dan ada provider yang lain juga. Nah itu nanti bisa kami partnership kalau untuk yang lebih dari itu. Ya seperti orang kalau beli Apple gitu ya, mau extended warranty nggak tambahan gitu. Ya jadi kami bisa kerjasama. Itu menurut kami nggak susah lah, itu simple. Ya tapi tadi salah satu extended layanan kami ke depan. Oke, ada yang tanya juga, kalau dari company, as a company kan memang kayak rates on cash ya. Dari Autopedia ada kebijakan dividen nggak? Dari Autopedia kita ada kebijakan dividen, ya ada. Tapi memang mungkin tahun-tahun awal ini kami fokus lebih ke grow bisnis ya. Karena kalau ekspektasi shareholder, misalnya lebih ke dividen di awal-awal kan ya mirip beli bond aja kan gitu. Ya kan, lebih baik beli bond aja. Ya udah lebih pasti kan. Ya jadi ya menurut kami marketnya segitu besar, ya kan. Sayang kalau nggak kita grab secepat-cepatnya sedominasi mungkin. Oke, mungkin dari sesi pertanyaan udah cukup ya. Dari Pak Jani nih sebelum kita move ke balik ke cerita, ada kata-kata Pak dari Pak Jani. Ya, mungkin ya tadi saya bisa sampaikan bahwa ini bisnis kami memang mulai dari JBA ya. Di mana JBA sendiri udah dominan dan stabil, tapi kami melihat peluang yang jauh lebih besar lagi adalah di bisnis yang O2O dealership dan bisnis lanjutannya gitu. Ya jadi ini just a starting point. Jadi kami gini, ASA adalah rental company yang pertama IPO itu tahun 2012. Ya rental company pertama IPO ASA gitu. 10 tahun kemudian ya sekarang asal kita bisa lihat sendiri jadinya seperti apa gitu. Pada saat itu kami presentasi ya juga susah jelasin ke investor, karena susah jelasin gitu. Ya kami berharap ini sekarang ini mudah-mudahan 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi ya nanti kita lihat apa yang jadi real lah. Yang kami IPO ini kan bukan cuma untuk IPO. Ya kami IPO ini ya untuk ada sesuatu yang kami kejar. Gitu aja. Thank you banget Pak. Jadi kalau melihat dari ASA memang sangat menarik ya, teman-teman investor dari dulu yang mungkin dari car rental company sekarang udah ada Antra aja dan lain-lain. Dan kalau misalnya kita ngelihat dari Autopedia ini, mungkin dari namanya udah menggambarkan banyak ya, dari visi misinya juga udah menggambarkan banyak Autopedia. Mereka akan menjadi sebuah seperti Tokopedia-nya untuk ekosistem mobil, nggak cuma mobil bekas tapi ada mobil baru juga. Lalu juga dari ceritanya juga nanti akan lebih berkembang ke financing company, lebih ke arah pawn shop, lalu juga nanti bisa bekerja sama bengkel. Jadi actually masih banyak yang bisa dikembangkan oleh Autopedia nih. Jadi kita akan selalu ikuti terus perkembangan dari PT Autopedia. Mungkin itu aja dari balik ke cerita ya. Oke, thank you banget Pak Jani, very impressive and very insightful untuk semua presentasi dan Q&A. Thank you juga Richard udah mandu sesi tadi. Kemudian kita sekarang balik ke Yudi untuk memberikan pandangan-pandangan secara teknikal untuk beberapa saham yang menarik termasuk saham ASLC dan indeks minggu depan. Thank you, silakan Yudi. Ya, selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu buat semua. Thank you banyak buat Pak Jani dan Pak Richardson buat hari ini. Yang pertama, terima kasih Pak. Jadi teringat zaman ASA dulu waktu ada webinar dengan kami
waktu itu harga masih di 500-600, kemarin peak sampai 4.000. Besar harapan juga buat SLC bisa mengulangi hal yang sama nih Pak. Oke, yang pertama kita akan melihat tentang IHSG dulu. Kita di sini melihat bahwa di dalam pergerakan 1 minggu terakhir, pergerakan foreign flow masih terus masuk ke dalam indeksnya kita, dan kita bisa melihat bahwa pergerakan indeks kita ini terdorong naik ke atas. Yang perlu diperhatikan adalah level resisten di level 6754 ini menjadi level resisten yang penting pergerakan indeks kita di minggu depan. Kalau ternyata di pergerakan minggu depan ini indeksnya kita bisa naik di atas 6754, maka indeksnya kita ini akan kembali memulai uptrendnya menuju target pertama di 6824, lalu target 2-nya di 6917, bahkan target 3-nya di 6986. Tapi selama indeks kita nggak bisa melewati 6754, maka polanya indeks kita ini akan bergerak kembali sideways dari range 6529 hingga range 6754 tadi. Jadi dia boleh diperhatikan untuk level resisten dan support terdekat. Lalu yang selanjutnya kita bisa melihat SLC karena ini sahamnya baru IPO. Chart yang ditampilkan di sini kita ambil dalam chart hourly. Seperti kita bisa lihat di sini memang dari IPO pada tanggal 25 Januari, secara pola memang pergerakan ini masih bergerak didominasi sideways. Namun kalau misalkan kita bisa melihat di sini secara pergerakan support makin lama makin naik, di mana kecenderungannya ada kecenderungan dia akan bergerak naik ke atas. Nah, untuk level support resisten penting untuk pergerakan SLC sekarang ada di harga 308. Jadi kalau misalkan pergerakan SLC di minggu depan bisa naik di atas level 308, maka SLC ini membuka potensi naik untuk menuju target selanjutnya ada di level 320, bahkan di target 2-nya ada di 338. Tapi kalau misalkan ternyata di pergerakan minggu depan kembali turun di level 290, maka dia akan kembali mengejar dia punya support di sekitar level 280-an. So far, sekali lagi karena dia masih bergerak sideways, boleh diperhatikan untuk level resisten terdekat ada di 308 dengan level support terdekat di 290. Kalau bisa melewati area 308, maka akan memulai potensi upside ke 320 dan 338. Lalu selanjutnya ada BBNI. BBNI ini pergerakannya kita bisa lihat bahwa memang masih bergerak sideways dari bulan Oktober sampai bulan Februari sekarang, di mana dulu di bulan Oktober ini dia rally cukup signifikan. Maka di dalam time frame yang lebih kecil kita bisa melihat bahwa dari sini dia sudah membuat low yang lebih tinggi dan high-nya pun sudah lebih tinggi, dan possibility-nya dia akan kembali membuat higher high. Jadi kalau misalkan kita boleh perhatikan level resisten yang penting ada di level 75. Kalau BNI ini bisa naik di atas level 75, maka dia akan terkonfirmasi memulai kembali level uptrend-nya menuju target di 7850 untuk target satunya, dan target 2-nya ada di level 8175. Tapi kalau misalkan ternyata di pergerakan minggu depan BBNI ini kembali turun menembus level 7200, maka kemungkinan besar dia akan kembali bergerak di dalam range consolidation yang lebih besar, yaitu di range 7575 hingga range 6550. Jadi boleh diperhatikan untuk level support terdekatnya ada di level 7200. Selama bisa bertahan di atas 7200, potensi BBNI lebih cenderung untuk naik ke atas menuju resisten tadi 7575, dan kalau breakout menuju target selanjutnya 7850 dan 8175. Lalu selanjutnya ada AMAR. Di pergerakan hari Jumat kemarin naik dengan signifikan dan didampingi oleh volume yang sangat besar. Maka kita bisa memperhatikan di pergerakan minggu depan, kalau ternyata AMAR bisa menembus kembali naik di level 665, maka AMAR ini membuka potensi untuk kembali naik menuju target satunya di level 820, dan kalau misalkan bisa menembus level ini, maka AMAR membuka potensi upside menuju kembali naik di level 915. Nah, tapi kalau ternyata di minggu depan AMAR ini kembali bergerak koreksi, selama AMAR masih bergerak dan bertahan di atas 535, maka dia akan membuat yang namanya higher low untuk kembali naik lagi ke atas. Jadi boleh diperhatikan untuk level support pentingnya ada di level 535
Untuk level resisten sementara ada di 665, kalau misalkan bisa naik di atas 665 maka sekali lagi membuka potensi menuju level 820 dan level 915. Lalu selanjutnya ada BGTG. BGTG ini bentuk pola double bottom apabila dia berhasil melewati level resistennya di level 266, maka ketika harga ini bisa menembus level 266, dia akan mempunyai target di level 302 dan target dari chart pattern itu sendiri ada di level 336. Untuk sementara level support terdekatnya ada di level 242. Lalu selanjutnya ada SMRA. SMRA ini kita bisa lihat bahwa di dalam pergerakan terakhir sudah mulai bergerak naik secara minor, dan kalau misalnya kita lihat secara trendline dia sudah melewati dia punya trendline. Maka kalau di pergerakan minggu depan dia kembali bisa naik di level di atas level 730, dia mempunyai upside kembali naik menuju target sementara di 810, di mana 810 ini adalah level dari resisten yang dibentuk dari support sebelumnya. Tapi kalau ternyata minggu depan kembali turun di bawah level 730, maka sementara SMRA ini akan bergerak di dalam fase range consolidation dari range 650 hingga 730 dengan level support di 650. Jadi boleh dibatasi kalau misalkan harganya kembali turun di bawah level 650. Lalu selanjutnya ada BSDE. BSDE ini juga sama, sedang berusaha menembus dia punya downtrend line, di mana level resisten sekarang ada di level 990. Kalau di pergerakan minggu depan BSDE bisa menembus naik di atas 990, maka sementara dia membuka upside target satunya di level 1035 dengan target duanya ada di level 1080. Tapi kalau ternyata di pergerakan minggu depan BSDE ini tidak dapat menembus, maka sementara dia akan bergerak di dalam range consolidation dulu dari 9,5 sampai 990. Tapi kalau misalkan ternyata dia kembali turun di bawah level 950, boleh dibatasi karena secara structure besar dia masih strong downtrend. Lalu selanjutnya ada Bumi. Bumi ini secara minor trend dia bergerak cukup bagus, di mana dia sudah membentuk higher high, higher low yang konsisten. Di pergerakan sekarang dia sedang bergerak di dalam fase range consolidation dari range resistance 85 dan level support di atas 74. Selama harga pergerakan Bumi masih bisa bertahan di atas level 74, maka kemungkinan besar dia akan kembali naik menembus level resistance 85 hingga target selanjutnya ada di 97. Jadi boleh diperhatiin level support dan resistance terdekat. Kalau misalkan bisa menembus level 85, Bumi membuka upside naik ke 97. Untuk level support dan stop loss-nya ada di bawah 74. Lalu selanjutnya ada Indi. Indi ini secara structure juga sama, sudah bergerak uptrend secara minor dan sekarang memang sedang mengalami koreksi. Nah, selama Indi ini masih bisa bertahan di atas 1940, maka berkemungkinan besar untuk Indi memantau kembali naik menuju level resisten terdekatnya di range area 2230, dan kalau misalkan ini bisa menembus area resisten 2230, ini akan kembali melanjutkan kenaikannya menuju target di 2390. Tapi kalau ternyata ini turun di bawah level 1940, boleh dibatasi dulu untuk resikonya. Lalu selanjutnya ada Toba. Toba ini juga sama, sudah memulai fase minor uptrendnya. Nah, untuk sementara level support terdekatnya ada di level 1600, boleh diperhatikan untuk level supportnya, dan kita bisa melihat bahwa harga ini masih bergerak sehat di atas dia punya trendline uptrend. Maka untuk sementara kemungkinan besar dia akan kembali naik menuju level resisten terdekat di level 1890, dan apabila breakout naik di atas area ini, maka Toba membuka potensi upside hingga area 2100. Jadi boleh diperhatikan untuk level resisten terdekat ada di 1890 dan support terdekatnya ada di level 1600. Lalu selanjutnya ada BRMS. BRMS ini juga sudah melewati dia punya resisten sebelumnya di sekitaran area 120, dan sekarang sedang bergerak di dalam range consolidation dari range area 129 hingga 145. Di pergerakan hari Jumat kemarin dia sudah mulai melakukan ada perlawanan dari level area supportnya. Kita boleh perhatikan di minggu depan kalau misalkan dia kembali bisa naik, maka area resisten terdekatnya ada di level 145, dengan target selanjutnya kalau misalkan bisa melewati area 145 adalah area 160.
Untuk area support terdekat boleh dibatasi kalau misalkan harga dari BRMS ini kembali turun di bawah level 129. Lalu selanjutnya ada MPPA. MPPA ini kalau misalkan kita lihat memang sedang mengalami penurunan yang cukup signifikan, tapi kalau misalkan kita lihat secara structure, di mana di sini dia sudah membentuk pola falling wedge dan sudah berhasil melewati resisten dari trendline di sini, maka kemungkinan besar MPPA ini akan bergerak uptrend tapi secara minor dulu. Maka yang harus diperhatikan untuk sekarang adalah level resisten terdekat ada di level 316. Kalau di pergerakan minggu depan MPPA ini bisa kembali naik di atas level 316, maka next targetnya adalah level 380, target satunya dan target 2-nya ada di 444. Nah, untuk level support terdekatnya ada di level 254. Selama masih bisa bertahan di atas 254, maka dia masih bergerak dalam fase konsolidasi yang sehat untuk kembali naik ke atas. Tapi kalau ternyata level 254 ini ditembus, maka dia akan kembali turun menuju support sebelumnya. Jadi boleh diperhatikan untuk level support terdekatnya ada di level 254. Lalu selanjutnya ada IPPE. IPPE ini juga masih bergerak dalam range konsolidasi besar. Kalau misalkan kita lihat polanya, dan di dalam fase minornya sedang bergerak dalam fase uptrend. Jadi selama IPPE ini masih bisa bertahan di atas range 208, maka IPPE ini mengalami koreksi sehat untuk kembali naik menuju target satunya ada di level 256 dan target 2-nya ada di level 304. Jadi perlu diperhatiin untuk range-nya, resisten satunya di 256 dan level support-nya ada di level 208. Setiap pembahasan saham untuk hari ini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan saja Bapak Ibu, dan bukan merupakan perintah jual dan beli. Setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar masing-masing. Terima kasih. Untuk terakhir mungkin kita akan melakukan foto bersama dengan ASLC. Mohon bantuannya buat Bapak Ibu dapat membuka kameranya masing-masing sehingga kita bisa mengabadikan momen hari ini. Oke. Dalam hitungan yang ketiga ya Bapak Ibu, kita akan melakukan foto bersama. Silakan buat yang belum buka, Bapak Ibu bisa membuka kameranya. Oke. Dalam hitungan yang ketiga Bapak Ibu, 1, 2, dan 3. Oke, sekali lagi, cuan untuk semua. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Bu Rita. Oke, terima kasih banyak Yudi untuk insight-nya dari segi teknikal. Nggak kerasa karena ternyata kita udah sekian lama hari ini. Mungkin ada closing statement dari Richard ke teman-teman di sini yang hadir sebelum kita menutup acara ini. Mungkin tadi udah ya. Udah ya? Oke, mungkin sekali lagi teman-teman disclaimer bahwa webinar ini hanya bertujuan untuk edukasi dan nggak ada rekomend untuk jual beli, karena investor kan mempunyai potensi keuntungan atau kerugian. Jadi kita harus membekali diri dengan pengetahuan yang cukup untuk saham yang akan kita investasikan. Untuk semua yang bergabung, terima kasih. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari webinar hari ini.